Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat rekan-rekan saudara Forum Tanah Air. Yang terhormat saudara tim advokat perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat. Yang terhormat saudara Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Ada? Provinsi Jawa Timur. Belum hadir. Dan juga teman-teman Bapak Ibu masyarakat yang hadir hari ini di ruang sidang Komisi 2. Sebelumnya saya mau memberikan sebuah ilustrasi dulu pada Bapak Ibu semua. Jadi memang dalam waktu belakangan ini Komisi 2 sempat kita mendorong pemerintah untuk lebih proaktif lagi terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Salah satunya adalah dengan kami membuat hari Selasa itu adalah jadwal untuk kita bisa menerima pengaduan-pengaduan masyarakat yang bersifat secara makro maupun juga bersifat individual, tetapi karena biasanya banyak sekali yang meminta, maka kami klaster dengan isu-isu yang kebetulan sedang ditangani atau yang masih dalam proses berjalan. Karena kami tahu kalau untuk menampung hampir semua permasalahan agraria tentunya waktunya yang mungkin kurang cukup. Untuk itu hari ini kami menerima masukan atau juga mungkin pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah, terutama di beberapa wilayah. Contohnya ada yang di wilayah Banten, wilayah Tangerang, wilayah Jawa Timur, dan lain-lain. Hadir juga di sini ada staf sus Menteri ATR BPN. Tadinya kami harap Pak Wamen hadir, nggak hadir ya. Baik. Jadi saya pikir ini akan langsung didengar nanti oleh menterinya juga, agar kita bisa mendapatkan kelanjutan daripada dialog atau diskusi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tawarkan terlebih dahulu, sampai jam 1, apakah bisa disepakati? Nanti kalau kurang diperpanjang, ya, sementara sampai jam 1 dulu. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang, Saudara Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Serang, Saudara Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sumeneb, Saudara Forum Tanah Air, Saudara tim advokat perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat, dan Saudara Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur atas kesediaannya. Jadi secara garis besar, Forum Tanah Air akan menyampaikan aspirasinya terkait perlindungan hukum bagi rakyat Banten yang terkena dampak langsung dari proyek PIK 2. Serta permasalahan tanah lainnya. Berikutnya, tim advokat perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat terkait dengan gugatan proyek PSN PIK 2 di 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mau, Kronjo, Kresek, Gunung Kelem, Kemiri, Mekar Baru, dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Dan juga perampasan tanah dan laut oleh oligarki PIK 2, pengembang Agung Sedayu Group dan Salim Group. Yang ketiga, Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik di Laut Gresik Putih Gapura, Sumeneb, Jawa Timur. Terdapat 19 SHM yang dipersoalkan.
18 SHM terbit pada 2009 dan 1 SHM terbit pada 1997 melalui program Land Management and Policy Development Program LMPDP pada 2009. Sertifikat tersebut mencakup lahan dengan total luas sekitar 40 hektar yang oleh masyarakat dan berbagai pihak dianggap sebagai wilayah laut dan pantai. Warga melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan surat atas dokumen penerbitan SHM, termasuk setelah SHM diterbitkan yang melibatkan pemerintah desa dan pejabat BPN. Pengaduan masyarakat yang kita terima hari ini menjadi indikasi kuat bahwa masalah ini butuh perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Kami dari Komisi 2 siap menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dan pemerintah dalam mencari solusi yang solutif dan adil. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, kami Komisi 2 beserta dengan pemerintah pada saat itu langsung mendesak ketika ada case pagar laut yang pertama kemarin, dan alhamdulillah sudah ada tersangkanya, sudah banyak yang pejabat-pejabat yang dikeluarkan, tapi tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena itu kami persilakan hari ini Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. Kita mulai terlebih dahulu dari Forum Tanah Air. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia, yang terhormat. Kami dari Forum Tanah Air, saya dengan Doni Handri Cahyono sebagai Ketua Harian. Kami berterima kasih kawan-kawan telah diterima di sini. Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami berharap Forum Tanah Air ini bisa menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang sekedar lip service saja, mohon maaf. Terima kasih kita sudah diterima, tetapi kami berharap setelah ini ada tidak lanjut dan ada target yang kita harapkan bersama. Mari kita sama-sama para anggota Dewan dan kami semua ini untuk membangun negara ini dengan baik. Tidak perlu ada topeng-topeng lagi, tidak perlu ada pakewuh lagi. Kami berharap, kami sudah banyak kawan-kawan untuk hadir di sini, tetapi mohon maaf Pak Dewan tidak ingin hadir, mereka apatis. Hal-hal ini yang harus kita bangun, mulai dari sekarang, mulai dari kekuasaan PS sekarang, kita harap ini ada perbaikan. Kebetulan saya yang akan menerangkan nanti adalah sekretaris kami yang terjun langsung, menangani langsung dan mengawal langsung. Dengan ini ya Ibu Ida. Ibu Ida. Kami butuh mic. Pinjam sebelah kanan. Mungkin bisa gantian duduk di tempat yang ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang mulia, rekan-rekan para tokoh dan teman-teman seperjuangan semuanya. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang penuh berkah, insya Allah ini adalah bulan Ramadan yang semoga di ruangan ini semuanya berhati bersih, berpikiran jernih sehingga bisa memperjuangkan semua hak-hak rakyat, terutama hak Banten. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhaida Kusdianti, Sekjen Forum Tanah Air. Forum Tanah Air itu mengakomodir semua aktivis yang diaspora di 22 negara dan 38 provinsi di tanah air. Kami sudah konsen dari bulan November dalam perjuangan Bapak Dr. Saididu di Banten, terutama PSN PIK 2, dan kebetulan pada bulan November juga saya dan beberapa teman sudah terjun langsung ke Pom Tirta. Pada tanggal 3 Desember kami Forum Tanah Air diundang pula oleh Kompas TV menjadi narasumber di talk show Kompas TV bersama Bapak Moanas, bersama Bapak Yoris, dan satu lagi Pak Yoga dari Pakar Tata Ruang. Kami sudah berulang kali membicarakan ini, bagaimana rakyat setempat, kita tidak bicara masalah intimidasi,
atau harga yang minus atau di bawah NJOP, karena itu semua akan bisa di-counter dengan hal-hal atau balasan-balasan yang mungkin sekarang sudah dipersiapkan. Tapi kami bicara tentang kedaulatan negara. Satu kali lagi kami bicara tentang kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa, terutama kedaulatan rakyat. Izinkan saya menguraikan, saya membaca agar tidak ada miss ketika saya mengutarakan semuanya. Kami dari FTA turun langsung ke lapangan pada bulan November, itu sudah saya sebutkan. Terus yang keduanya, persoalan PIK 2, Partai Indah Kapuk hanyalah akses dari persoalan utama, yaitu terkait regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pendanaan pengadaan tanah untuk PSN, Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama digunakan untuk proyek PSN. Dalam kasus PSN, pemerintah memiliki keterbatasan dana. Dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk PSN, untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya memungkinkan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam PSN. Saya garis bawahi, melibatkan swasta dalam PSN. Memposisikan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam proses pengadaan tanah, termasuk pendanaan untuk pembangunan daerah pantai coastal development. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional. Satu kali lagi saya ulang, pada masa pemerintahan Bapak Jokowi diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional dan baru dengan pembiayaan dari swasta yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pengembangan pantai Indah Kapuk Tropikal, konsep yang tercapai seluas 1.755 hektar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kemenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024, dan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur KP3 Nomor PK. Ini Bu, perlu saya jelaskan nggak ya? Apa dilompat aja? Nggak usah. Oke. Sejak keluarnya keputusan tentang PSN PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Jadi sejak dikeluarkannya keputusan PSN di PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Indikasi tentang pengelabuan ini terlihat saat pengembang atau pemilik PIK 2, PANI TBK, perusahaan milik Aguan, mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan menjadi PIK 2. Membentang dari Kecamatan Kosambi di timur hingga Kemiri, Mekarat Baru, Tanara di barat, panjang wilayah gusuran mencapai 100 km. Luas keseluruhan diperkirakan 100.000 hektar. Sebelum adanya PSN, yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN.
Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh APDESI. Satu kali lagi saya ulang, semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Boleh saya ulang? Bahwa PIK 2 memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara di dalam negara Republik Indonesia. Darat, laut, udara, serta markas BRIMOB sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri. Bahkan tidak mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri, pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan. Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria. KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 hektar dan 85.555 keluarga. Menteri ATR BPN, nah ini yang saya mohon maaf, kenapa saya beberapa waktu lalu juga diundang di Kompas TV karena mau mengomentari ini bahwa Kementerian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan minimal ada 5 pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK 2. Ini Bapak Menteri yang bicara. 1. Tidak sesuai rencana tata ruang KSN Jabodetabek Punjur. 2. Tidak sesuai RT/RW Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. 3. Tidak punya rencana detail tata ruang. 4. Seluas 1.500 dari 1.755 hektar proyek PIK 2 masih berstatus hutan lindung. Belum diturunkan menjadi hutan konversi dan hak penggunaan lain. Beliau belum punya rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KPR dari Menteri ATR atau Kepala BPN. Puncak gunung es dari Kemelut PIK 2 ini adalah terbongkarnya skandal pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang beberapa waktu lalu kita saksikan. Dari data di lapangan ternyata pemagaran laut tersebut tidak hanya terjadi di Desa Kohot, tetapi ada di 16 desa, di 6 kecamatan di Tangerang. Mungkin ini saya loncat ya, mempercepat waktu. Di awal munculnya isu pagar laut, untuk pagar laut saya loncat, sebentar, mohon maaf. Nah, penggusuran dan pengurugan yang sedang berlangsung sebetulnya harus dihentikan karena sudah terlalu banyak protes dari warga, dari aktivis, daripada tokoh, dan hampir seluruh warga Banten sudah protes atas pengurugan dan penyerobotan tanah. Demikian juga dengan kasus pemagaran laut. Saya mohon Bapak yang ada di sidang ini, terutama Bapak pimpinan beserta jajaran, tolong cermati ini, pahami ini, lihat rakyat Bapak yang ada di Banten. Ini bukan hanya tentang Banten, tapi tentang seluruh Indonesia. Bagaimana saya melihat langsung mereka, bagaimana saya mendengar langsung cerita mereka. Saya tidak bicara atas nama pribadi, tapi saya sebagai warga Banten, karena memang saya sebagai sekretaris FTA juga adalah warga Banten. Jadi naif rasanya kalau saya menutup mata, hati, dan tuli ketika saudara-saudara saya sedang tertindas. Untuk lengkapnya nanti mungkin akan saya serahkan ke Bapak pimpinan data-datanya. Dan satu lagi yang harus kita ingat Pak, kejadian ini, PIK 2 ini tidak akan terjadi jika tidak ada Perda 1 nomor 1 2023 dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Boleh saya tuturkan sebentar sedikit? Oke. Sebentar, maaf.
beberapa waktu lalu kami dari warga Banten, dari tokoh ulama dan jawara 2 kali meminta audiensi pada tanggal 13 November. Kami meminta audiensi dengan DPRD Banten, tapi mereka menolak dengan alasan reses. Pada tanggal 27 beberapa hari lalu kami kembali mengajukan audiensi dan alhamdulillah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah di situ terbuka semuanya. Jadi ada mengapa Perda nomor 1 tahun 2023 ada dan mereka membicarakan kami tidak menyertakan satu kalimat pun, mohon maaf perhatian untuk semuanya. Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi, tapi salah. Di dalam perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis. Silakan nanti saya berikan juga salinannya, insya Allah. Jadi satu, bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2, asal usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya abdesi. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah Perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Oke? Jadi semua berawal dari pesanan Perda. Ini saya sudah ada salinannya, nanti saya kirimkan, nanti saya sertakan. Mungkin tidak berpanjang lebar, itu sedikit yang kami saksikan. Supaya orang nanti bisa memahami Perda 1 nomor 1 tahun 2023. Iya. Tentang apa, Bu? Tentang pengalihan, sebentar ya. Kan ada judulnya itu. Peralihan kawasan hutan atau kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Isi perdanya ada, Pak? Nama perdanya apa, Ibu? Udah, nomor sebentar, ya Allah, kenapa jadi grogi? Bukan grogi, soalnya buru-buru. Rencana tata ruang wilayah. Iya, tata ruang Provinsi wilayah. Banten tahun 2023-2024 itu ya? Iya. Itu kan berarti global ya? Ini kan global ini. Hanya masalah yang perubahan itu, peralihan itu ada di yang soal mangrove itu bukan, Bu? Iya, mangrove. Baik, nanti kita pelajari lah. Oke. Nanti saya kirimkan juga perdanya. Ada di situ. Udah capek gue. Tenang. Ada lanjut, silakan. Oke, sebentar. Sepertinya kalau dari FTA, sumpah sampai situ dulu cukup. Karena memang terakhir itu kami membersamai warga, ulama, dan para tokoh akademisi dari Banten untuk beraudiensi dengan DPRD Provinsi Banten. Dan alhamdulillah sambutannya baik. Hanya itu saja mungkin dari pihak DPRD Provinsi berkata, ini kami baru tahu. Dia bicara begitu, ini kami baru tahu. Hanya itu. Jadi dari kami dari Forum Tanah Air berterima kasih atas kesempatannya dalam membukakan semua ini. Yang jelas kami meminta tanggapan, meminta tindak lanjut, jangan hanya sebatas cukup hanya di sidang Komisi 2. Itu akan kami, saya terutama kami akan coba untuk memfollow up, kami akan coba mengawal, dan kami meminta targetnya berapa lama yang akan Bapak berikan kepada kami untuk menjelaskan semuanya tentang PSN PIK 2. Karena kehidupan di sana berjalan terus, perut mereka juga masih butuh terus
tidak cukup sampai di sini. Setelah kami lapor, ketika kami mengadu, stok sampai sini kami tidak. Mereka masih tetap menunggu kebijakan pemerintah yang akan diberikan kepada mereka. Untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari forum tanah air cukup atau mau ditambahkan? Cukup. Berikutnya kita bergeser ke tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 2 DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih permohonan audiensi kami sekitar Desember 2024 yang lalu sudah ditindaklanjuti. Terlepas mungkin sudah agak lama, tapi kami apresiasi karena kepada siapa kami ini mengeluh gitu. Kami bolak-balik ke Banten dan penderitaan rakyat Banten itu kami dengar, tapi kami kebingungan akan kemana kami salurkan. Harapan kami dengan ada RDP ini, apa yang menjadi substansi persoalan yang dihadapi rakyat bisa seimbang setidaknya dari versi rakyat yang kami advokasi, tidak melulu dari sisi kementerian dan lembaga bahkan Mabes Polri. Karena terus terang apa yang hari ini diupdate kepada publik yang menurut pimpinan tadi disyukuri, bagi kami ya belum bisa kami apresiasi karena fakta di lapangan itu masih sangat jauh dari kenyataan apa yang saat ini diupdate, dan bahkan dugaan kami ada upaya lokalisir dan juga menumbalkan pihak-pihak tertentu sehingga pihak yang lainnya yang semestinya lebih bertanggung jawab terhadap persoalan ini harus diseret di dalam proses hukum tapi tidak diproses begitu. Baik, yang pertama saya ingin perkenalkan diri, saya Ahmad Kozinuddin, saya ketua dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Hadir bersama kami ada sejumlah advokat, ada Bang Medi Juniarto, ada Bang Azamkan, ada Bang Juju Purwantoro, ada Bu Susi dan yang lainnya. Juga prinsipal kami juga ikut hadir karena pentingnya agenda ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat pun sudah banyak hadir. Ada Bu Menuk Wulandari, beliau Ketua Aliansi Rakyat Menggugat dengan sejumlah timnya. Ada juga Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga menjadi salah satu prinsipal. Dan sebenarnya ada sejumlah purnawirawan TNI, tapi mohon izin tidak bisa hadir karena ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat pulih begitu. Selanjutnya dari sisi substansi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kedaulatan tanah rakyat baik di laut maupun di darat. Saya menginsyafi bahwa tugas fungsi DPR RI salah satunya adalah proses pembentukan undang-undang. Dan dalam pembentukan norma undang-undang itu dua hal pasti menjadi perhatian. Yang pertama, dipastikan norma itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena nanti rawan diuji di MK. Yang kedua, undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ada satu hal yang ini penting menjadi penjagaan kita bersama. Undang-undang nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah. PP-nya akan seperti apa. Dan ini kami temui, masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut. Tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi. Yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya. Mungkin zaman jahiliyah, zaman Fir'aun mungkin. Itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003, mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18 2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33
Dan bahkan di pasal 66 PP 18 2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga, karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir 263 SHGB itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar, karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak, kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu, juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng, baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini, itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif, PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy dan Henry, punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat ini diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa.
Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan, baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo, tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter. Ada yang Rp50.000. Itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya. Tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk. Kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 km diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk. Kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Di kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya kepala desa terlibat semua. BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang di wilayah itu menyebabkan apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat di wilayah laut, seolah-olah itu kawasannya menjadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono. Dan dia berdalih, oh itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong nih Pak, gak ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu Sakti Tenggono udah bilang motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya. Lalu dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tadi, ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta, mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada. Dan mohon maaf Pak, kalau diperhatikan kenapa ada fenomena sertifikat di atas laut, itu semuanya rata-rata setelah tahun 2021 mereka memanfaatkan PP 18/2021 pasal 66 karena mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah mereka menjadi tanah musnah. Bapak pimpinan yang saya hormati, juga anggota dewan yang terhormat, saya ingin fokus juga kepada apa sih peran kita sesuai dengan fungsi yang melekat pada kita, termasuk kewenangan kita. Kalau dari kami Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat. 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara kepada kami, bukan. Untuk menerima hasil gugatan kami agar dibayar kepada negara karena kerugian ini dialami oleh seluruh rakyat, agar diterima melalui Kementerian Keuangan. Mohon izin saya sampaikan, tergugat 1-nya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari, ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi yang disebutkan dari Abdesi, Surtawijaya, dan Maskota. Saya menjadi saksi, ada pos Abdesi di Kecamatan Kronjo, dekat tikungan yang di sana ada patung ikan dan udang. Belok kiri sedikit, disitulah. Sebelumnya waktu saya dengan kawan-kawan dari LBH Muhammadiyah belum hadir di situ, itu masih terpampang plakatnya. Tapi ketika rekan Gufroni dari LBH Muhammadiyah membuat video di depan kantor Abdesi itu, sekarang udah dihilangkan. Saya bilang kepada saudara Gufroni, laporkan saja itu
obstruction of justice, itu menghilangkan barang bukti keterlibatan ABC dalam perampasan tanah rakyat. Karena itu, agar kita bisa berbagi juga dengan yang lainnya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa PP ini Pak, Januari 2026 akan menihilkan hak rakyat, di mana bukti-bukti kepemilikan rakyat tanah adat yang selama ini sudah menjadi pegangan mereka seperti Giri, Kikitir, Kohir, dan seterusnya, itu tidak akan diakui. Nanti oligarki ini kalau mau ngerampas tanah lebih mudah, dia cukup main dengan BPN. Sekarang saja yang PP ini belum berlaku, per Januari masih diakui Giri, masih boleh untuk peningkatan hak untuk menjadi SHM atau SHGB. Itu saja sudah banyak yang dirampas dengan modus menimpakan, di overlap. Produk BPN ini di overlap punya rakyat. BPN kemudian ngepro kepada oligarki. Makanya kemarin nggak benar itu Pak. Katanya sudah diberi sanksi tegas. Itu yang diberi sanksi tegas udah pensiun. Salah satunya kepala BPN kabupaten itu. Dari mana orang pensiun diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya? Jabatan apa? Kok kita semua sekarang dibodoh-bodohi begini Pak? Kita mau bernegara seperti apa kita ini? Apakah kita akan membiarkan negara ini dikuasai oleh swasta? Apakah, nah tadi negara, kita itu entitas negara loh Pak. Kok kalah dengan swasta? Sebagai contoh, di Lemok, desa itu ada apartemen tinggi. Kepala desanya nggak tahu siapa warga desanya. Ketika masuk mau data nggak boleh. Jadi di PIK itu seperti ada entitas terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada Negara Kesatuan Republik Aguan. Maksudnya itu. Sampai hari ini pun Kapolri coba nanti dipanggil. Kenapa sampai hari ini tidak ada satu patah kata pun dari Kapolri bicara tentang PIK 2? Apakah kemudian negara ini sudah segitunya gitu loh? Dan mohon maaf, ini yang saya ingin sampaikan. 3 hari yang lalu saya kunjungan ke Kesultanan Banten bernama sejumlah purnawiran TNI. Ada Laksamana Slamet Subiganto Purnawirawan, ada Pak Samsu Jalal Purnawirawan, juga ada Pak Sunarko Purnawirawan, Maijen sama Laksamana. Kami menerima keluhan dari Banten. Apa coba sekarang narasi yang berkembang di wilayah Banten? Kami rakyat Banten dulu bergabung karena percaya NKRI ini akan mengelola tanah kami dan memberikan kesejahteraan kami. Sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apalah cur hari ini kami saksikan bahwa bumi, air, udara, apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh swasta, dikelola oligarki dan untuk kemakmuran oligarki. Lalu apa alasan kami untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ini sekarang narasinya di Banten itu sedang berpikir apakah kita kembali ke Kesultanan Banten, sekedar informasi. Lalu yang penting juga untuk kami sampaikan adalah bahwa kasus ini sebenarnya kalau negara hadir, sejak pagar itu 1 meter saja sebenarnya sudah selesai. Memang ini ada masalah besar. Tapi bukan berarti sebagai bangsa yang besar kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan apa? Jujur. Tadi yang disebut, yang jadi tropical coastline itu Bapak-Bapak, mohon maaf saya kasih tahu, ini tanah hak negara, mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada Aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan tropical coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke Aguan. Ini korupsi, penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam hal korporasinya Aguan karena dapat tanah yang merugikan keuangan negara. Ruginya negara apa? Kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili kerugian rakyat. Sejelas ini sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa yang ditangkap baru Arsin? Kalau mau saya bilang, bukan hanya Arsin, bukannya BPN pun. Begini info yang saya dapat. SHGB itu seolah-olah hanya dikeluarkan oleh Kantah. Padahal menurut kewenangannya, kalau dia di bawah 4.000 memang Kantah. Di atas 4.000 sampai 10.000 Kanwil. Di atas 10.000 Menteri. Kenapa sekarang kemudian yang tahu kita malah menterinya kebakaran itu kantornya? Dan kami sudah dapat info di lapangan itu ada yang luasnya 30 hektar. Berarti kalau RSHGB 30 hektar salah satunya itu mustahil oleh Kantah. Dan saya minta kepala desa dan Kantah semuanya, ayolah kita tobat gitu loh. Tobat nasuha demi anak cucu kita ke depan. Apa yang mau kita wariskan bagi anak cucu kita kalau semua kedaulatan sudah dirampas pada hari ini, padahal kita masih hidup di hari ini dan kita bisa mengambil tindakan di hari ini.
Saya ulangi statement saya di ILC beberapa waktu lalu sekaligus penutup penyampaian saya di dalam rapat ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan. Hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita, generasi selanjutnya. Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak. Saya klarifikasi, itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Tapi ini kan enggak, mati sendiri. Oke. Saya memberikan waktu seluas-luasnya, Bapak mau bicara apa saja silakan. Tolong dicek dulu, mungkin ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Ini biasanya ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Tes. Ya, intinya adalah bahwa kita karena itu kita jangan menyia-nyiakan amanah, karena legasi hidup yang paling tinggi itu adalah reputasi. Sekali kita dicap sebagai anak bangsa pengkhianat di Republik ini, maka tidak ada sisa warisan kita yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Terlepas kita kaya raya, terlepas kita hebat, tapi kalau kita dicap pengkhianat, selesai. Saya kira itu. Dan untuk detailisasi saya mohon izin ada satu dari Banten untuk menyampaikan, biar perspektifnya juga nyambung antara gambaran umum yang kami sampaikan dengan detail masalah yang ada di Banten. Kepada siapa? Oh, Kang Iwan Darmawan, ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Izin saya Iwan Darmawan, saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi lokus ini adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi terkait dengan adanya proyek PSN dan PIK 2. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam Perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, Perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020. Tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014
Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu, ke pribadi kah, atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Karena saya mulai paham, mulai mengerti kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menandatangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Saudara Mahesa. Sebelah saya singkat saja. Ya, nanti selain Mahesa, izin ada dua saksi yang saya bawa. Satu Butin Suhartini, dua Charlie Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan. Saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan. Seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan menguruk di sungai, tanah bengkok.
Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak pimpinan di BPN. Ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi. Kata salah seorang anggota BPN, "Lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur." Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si ibu itu dari BPN. Pak Khusus. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar kok. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, "Oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur." Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Kok Charlie dulu, kok singkat aja ya kronologis. Ya, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati. Saya Charlie Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013 Pak. Papa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Seharusnya tidak bisa diterima oleh polisi Pak. Tahun 2015 itu mereka PT Mandiri Bangun Makmur, Direktur Nono Sampono, mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Nono Sampono untuk menguasai tanah kami Pak Pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari, saya punya saudara yang teman baik dengan Aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus. Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh, Pak. Ini pemalsuan surat masih haknya di kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama. 22 hari kemudian, BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang, Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3. Karena tidak ada tindak pidana, saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kontarius sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari
Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Ko Charlie Chandra, terima kasih. Selanjutnya Butin Suhartini. Kalau tidak ada mic, tolong maju ke depan sebentar ke tempatnya Ko Charlie. Oh, sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mic-nya di dekat nih. Terus, kencengin aja kalau Pak. Agak dekat, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya adalah pemilik tanah yang berada di Tanjung Burung yang berdekatan dengan perencanaan PIK 2. Saya mempunyai tanah itu dari tahun 1974. Ketika tahun 2016, tanah itu masih ada isinya, masih ada ikannya, sudah ditutup. Diuruk maksudnya. Saya membayar, tadinya saya sudah membayar amnesti pajak, membayar pajak setiap tahun. Tidak ada yang tidak dibayar sampai tahun 2024. Jadi ketika saya memohon kepada PT itu untuk membayar tanah saya, dia beralasan saja tidak mau membayar sampai saat ini. Ya itulah penjelasan dari saya. Mohon bapak-bapak yang terhormat untuk membantu masyarakat yang di Tanjung Burung pun banyak yang masih belum dibayar Pak. Artinya dirampas betul. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir pimpinan ada kesimpulan dan rekomendasi yang kami ingin sampaikan. Izin koordinator biar sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Terima kasih pimpinan. Jadi gini pimpinan, saya hanya ingin mempertegas. Sebentar, kami perkenalkan, azamkan kuasa hukum tim advokasi perampas tanah rakyat. Silakan Bang Azam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, karena tempat ini saya anggap mulia, baik di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan mempertanggungjawabkan. Maka dari ini saya hanya mempertegas bahwa ada pasal memang 49 Undang-Undang Cipta Karya itu yang sering digunakan istilah tanah musnah untuk mendapatkan hak reklamasi. Artinya apa? Artinya memang undang-undang ini memang diciptakan untuk menguasai darat, lautan, sungai, danau, ya, yang sifatnya itu juga ditok oleh DPR. Nah ini juga penting untuk kita sampaikan. DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harusnya mengukur sebelum mengetok undang-undang tersebut. Karena apa? Ini menyangkut hak wilayah daulat rakyat sesuai kekuatan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harapan saya apa yang disampaikan koordinator tadi sudah cukup jelas, bahkan beberapa saksi-saksi yang menjadi korban paksa baik di Teluk Naga, di Banten maupun di Tangerang dan juga di Sumeneb, karena persoalannya adalah mereka ini bermain kepada oknum-oknum BPN dan ini harus juga dibersihkan. Karena BPN juga banyak sekali bermain kejahatan-kejahatan model begini. Karena mereka mendapatkan uang fasilitas dan segala macam. Tapi berani mengorbankan atas segala keinginan para oligarki. Dan ini tolong juga apa yang terjadi di Sumeneb, di Gresik Putih. Dan bahkan jajaran wilayah Madura juga dan Sidoarjo itu sama. Harapan saya kepada pimpinan untuk mempertegas koordinasi kepada Polda, Mabes maupun juga ATR BPN. Untuk dicabut kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Dan memang tidak pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa laut, danau, sungai itu bisa dibuat sertifikat, baik sertifikat hak milik maupun HGB, apalagi selain dari itu. Saya kira mungkin itu tambahannya. Terima kasih, kami dari tim lawyer penggugat nomor 754 di PN Pusat. Koordinatornya Ahmad Ghazinuddin dan beberapa rekan ini, Jack, ada Soraya, ada Mas Juju dan banyak sekali yang hadir rekan-rekan lawyer di sini dan prinsipal juga Mas Edi ada. Terima kasih. Harapan saya dengan DPR ini benar-benar nanti artinya tidak seremonial gitu loh pimpinan.
tapi benar-benar ini diperhatikan karena ini masalahnya rakyat, dan DPR kembali kepada rakyat, mempertanggungjawabkan kepada rakyat selain kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi karena datang jauh-jauh dari Tangerang, mohon waktu Bang Kurtubi, silakan dari Tangerang. Hadir. Oh, lagi sholat. Kalau belum ada, saya pikir Bang Hambali kalau gitu penggantinya. dengan yang lain dulu Ya, juga bisa. Hambali, ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian aja ya, saya pengen menyampaikan, kita hormati juga bulan Ramadan. Jadi tidak usah sampai terlalu mengeluarkan kata-kata yang nanti malah nggak enak di dalam bulan Ramadan. Mengurangi pahala. Nah, Ramadan, itu. ya. Baik. Saya pikir sebagai umat muslim cukup bijak lah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya muliakan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya Hambali. 51 tahun yang lalu saya dilahirkan di Teluk Naga. Artinya tidak sedikit pun waktu saya berpindah dari Teluk Naga sampai hari ini. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di desa Kohot atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara desa Kohot, membawa material lumpur, tanah dan sebagainya hingga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, desa Tanjung Burung dan desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah kehutanan disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang. Bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada yang perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia ada yang suruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini. Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya nggak ada yang berbicara ngebela kami di sana dari semua partai? Kan ada Pak, semua yang terpilih Pak. Ya tidak ada yang bela kami di sini di sana Pak. Waduh luar biasa. Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Bu Tin saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu belum semua. Itu baru Teluk Naga dan Kosambi saja Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di bulan puasa saya ingkar janji karena ternyata Bu Menu Wulandari ingin menyampaikan pimpinan. Beliau ketua Aliansi Rakyat Menggugat, kiranya berkenan. Bu Menu. Tapi kalau Bu Menu ini kelihatannya agak lebih adem ya. Ya, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari emak-emak. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya merasa apa yang kita alami mungkin kalau kita tidak benar-benar concern dalam hal ini, mungkin tanah kita juga akan diambil dengan alasan negara. Di sini maaf karena saya tadi melihat ada staf sus dari Menteri ATR BPN, izinkan saya untuk mengemukakan itu saya ya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah.
Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing, dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih serem sama yang ini. Masya Allah. Karena kalau emak-emak udah ngomongnya dalam itu, iya, tajam itu. Iya, betul. Cukup dari tim advokasi. Saya ingin bacakan kesimpulan rekomendasi. Kesimpulan, oke. Baik. Dari berbagai fakta yang sudah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa kejahatan perampasan tanah yang terjadi di wilayah Banten ini sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, meminjam istilah yang umum digunakan oleh MK, melibatkan pejabat dan aparat dari pusat sampai daerah. Kedua, karena itu kami merekomendasikan kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus untuk dalam rangka melakukan audit baik dari sisi kinerja, keuangan, juga hukum, dan kemudian melakukan proses terhadap setiap pelanggarannya. Ketiga, kami harapkan dari DPR RI memberikan rekomendasi atau tuntutan kepada pemerintah untuk segera mencabut status PSN PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2 sampai hasil audit nanti bicara apa. Karena hari ini proyek itu tetap jalan, pelanggaran-pelanggaran terus terjadi, dan mereka berusaha memanipulasi informasi dengan mendatangi sejumlah tokoh-tokoh untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan, baik legitimasi hukum sampai legitimasi agama. Terakhir bicara tentang Ihyaul Mawat, menghidupkan tanah mati sebagai dalih legitimasi bahwa aguan itu hebat secara agama Islam karena menghidupkan tanah mati. Padahal kenyataannya tidak ada 1 inci pun tanah di Banten yang masuk kategori tanah mati sebagaimana disebutkan dalam fikih Islam. Selanjutnya, usut tuntas pelanggaran hukum dan proyek PIK 2, baik pidana umumnya yang sudah jalan. Pidana umumnya ini 363 dan 366 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Saya pastikan tidak hanya dilakukan oleh Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paguaji, Kabupaten Tangerang, tapi juga dilakukan oleh sejumlah kepala desa dan aparat desa lainnya di 6 kecamatan dan 16 desa yang ada pagar lautnya. Pidana khususnya, ini dugaan kami ada penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik kerugian langsung atau aset negara yang hilang, dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Baik pejabat penyelenggara negara itu adalah pejabat atau aparat, termasuk aparat pemerintahan desa. Karena itu pidana khususnya juga harus digetok lagi, dijalankan lagi. Jangan sampai seperti Kejagung kemarin malah mundur dengan alasan yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena Bareskrim saat ini bukan menangani Pitsus, Pidum. Artinya Pitsusnya tetap jalan. Pitsusnya juga tidak hanya mengacu pada 12B tentang ada tidaknya suap atau gratifikasi. Pitsusnya ada pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 31.1999 tentang tindak pidana korupsi. Yakni apa? Korupsi, penyalahgunaan kewenangan,
atau perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dalam hari ini korporasinya aguan, yang merugikan keuangan negara, baik natural uang negara maupun aset negara. Dan terakhir, ada juga administrasi. Saya kira jangan sampai kita merasa bahwa tindakan administrasi yang diambil Menteri BPN dengan memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat BPN yang ternyata sudah pensiun 2, informasi yang kami terima. Coba nalor nggak kita? Sudah pensiun dikasih sanksi. Ini saya minta juga BPN jangan membohongi rakyat. Ya KKP juga jangan membohongi rakyat. Nah kalau KKP, kami udah kirim surat Pak, nggak pernah diterima audiensi dengan KKP Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dan kami sudah kasih tahu pelaku pemagar yang punya proyek Pimpronya ini namanya Mandor Mehmet, kabur orangnya sekarang. Yang mendanai ini namanya Engcun alias Gojali. Gojali ini yang punya tanah hektar-hektaran yang diterbitkan BPN di NIB-nya. A Gojali, nama Cinanya Engcun. Namanya A Gojali, dia juga pelaku. Kemudian siapa yang mensupervisi? Ali Hanafi Alijaya, orangnya aguan. Udah tahu semua ini. Cuman kita semuanya pura-pura nggak tahu atau pura-pura bodoh. Makanya di forum yang formal ini, kalau sampai ada yang pura-pura tidak tahu atau pura-pura bodoh, berarti mereka secara nyata turut serta terlibat dalam merusak kedaulatan negara dan rakyat Indonesia. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tim advokasi tadi 1,5 jam sendiri. Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, silakan. Bapak pimpinan boleh izin sebentar? Gantian dari Sumeneb dulu. Tadi kan Ibu sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh pimpinan Komisi 2 dan juga yang sedikit kami hormati perwakilan dari BPN dan juga kementerian sedikit dan juga teman-teman seperjuangan ya, seperjuangan yang saat ini tengah kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Baik, izin pimpinan, kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur menyampaikan salam dari masyarakat Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Gapura, yang saat ini mohon maaf sekali tidak banyak yang hadir. Cuma saya sendiri yang berangkat dari Sumeneb, itu pun perjuangan sekali Pak. Semalam kami berembuk dengan masyarakat di Tapak Kerbau. Awalnya kami tidak ingin ikut karena keterbatasan ekonomi. Kemudian masyarakat berembuk dan bermusyawarah sampai ada satu masyarakat itu kemudian menjual ternaknya, yakni kambing, untuk membiayai saya berangkat ke Jakarta. Sehingga dari hal itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa gerakan kami dinakodai oleh orang-orang investor, itu tidak benar Pak. Karena isu itu dikembangkan di Sumeneb. Nah, dari hal itu saat ini sebenarnya Pak, perjuangan masyarakat Desa Tapak Kerbau, mohon maaf, Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih Gapura ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Tahun 2018 di sini masyarakat Tapak Kerbau sudah melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam yang berada di Kampung Tapak Kerbau, dan hal itu sudah didukung oleh pemerintah desa. Akan tetapi kemudian pada tahun 2023 pemerintah desa yang kemudian menginisiasi sendiri untuk membangun tambak garam di sini. Nah, dari hal itu kemudian yang kami permasalahkan bukan hanya pembangunan tambak garamnya, akan tetapi penerbitan sertifikat hak milik yang berada di atas laut. Ya, kami tekankan, sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN di sini itu berada di area pesisir pantai atau berada di atas laut. Sementara laut tersebut merupakan tempat mata pencaharian warga untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan beringas dan ganasnya, tiba-tiba negara ingin merampas ruang hidup mereka. Apakah tidak zalim mereka? Saat ini
yang tengah kami perjuangkan adalah sisa dari 74 hektar yang ingin kemudian dijadikan tambak garam. Sisa dari 74 hektar di sini tersisa 21 hektar, Pak. Ini yang kami perjuangkan. Sisa-sisa kehidupan ini yang kami perjuangkan. Ya. 21 hektar di sini yang kami perjuangkan, dan itu atas 19 sertifikat hak milik. Jika di di Desa Kohot yang kemarin viral pemagaran, kemudian ada sertifikat hak guna, kalau di Sumeneb itu sudah sertifikat hak milik, Pak. Ya. Itu sudah sertifikat hak milik. Bayangkan, laut itu loh bisa disertifikat. Negara ini mikir rakyat atau mikir ya nasibnya mereka sendiri, kan gitu, Pak, perlu dipertanyakan. Barangkali suatu saat udara ini juga akan disertifikasi oleh mereka. Jadi avatar nanti. Punya elemen tanah, elemen air, dan juga elemen udara. Kan gitu, Pak. Nah, dari hal itu kemudian perjuangan kami di sini adalah untuk kemudian mencabut 19 sertifikat hak milik ini oleh BPN. Padahal kami sudah melakukan audensi kepada BPN di Kabupaten Sumeneb. Apa yang disampaikan oleh mereka? Yang disampaikan oleh mereka, ayo kita gugat di pengadilan. Mereka yang berkeluarkan, kemudian mereka berpangku tangan. Padahal ini sudah menyalahi aturan, kan begitu, Pak? Laut kok bisa disertifikasi? Padahal sudah jelas tanah, air, udara itu dikuasai oleh negara dan kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, perjuangan kami di sini kemudian karena tahun 2023 masyarakat itu kembali menolak, lalu terjadi perselisihan antara pemerintah desa dan juga masyarakat Kampung Tapak Kerbau di sana. Masyarakat Kampung Tapak Kerbau kemudian menolak, sampai kemudian masyarakat Tapak Kerbau ini dilaporkan oleh pemerintah desa ke pihak kepolisian atas dasar mencuri perahu, menyandra ekskavator, melakukan pencabutan pancong. Karena di sana itu tahun 2023 itu sudah dipancong, Pak. Nah, kemudian mau dibangun oleh pemerintah desa, kemudian ekskavatornya itu dihadang oleh masyarakat. Nah, penghadangan ini yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar pencurian. Masyarakat memperjuangkan Masyarakat memperjuangkan haknya, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan kemudian ketika BPN itu turun, Pak, ya mohon maaf, ya BPN ini harus kemudian ditingkatkan kepeduliannya, ya. Mumpung lagi Ramadan di sini, Pak. Anggaplah keimanan dan juga kerohaniannya ini perlu ditingkatkan, Pak. BPN ketika turun di sana, yang hal itu kemudian diwakili oleh Bapak Ghufron Munif. Bapak Ghufron Munif pada tanggal 24 Mei 2023 saat kemudian mensurvei laut yang disertifikat, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau itu kemudian mengatakan bahwasanya awalnya beliau itu bilang laut, Pak. Awalnya di sana itu, oh iya ini laut. Jujur demi Tuhan. Ya, Bapak Ghufron Munif di sini BPN Sumeneb itu awalnya beliau itu bilang laut, kemudian pernyataan tersebut dicabut dengan dalih ia hanya memantau. Ya. Iya, jujur saja. Awalnya kami tanya, "Ini Pak apa, Pak?" "Ini laut." Terus ya, sekarang saya nggak bisa membuat pernyataan karena tugas saya memantau. Hasilnya nanti pada tanggal sekian-sekian, pada tanggal 13 Juni 2023. Awalnya, Pak. Kemudian kami tarik lagi kepada kepala desa. Kepala desa kami tanya, apa yang disampaikan kepala desa? Sewaktu-waktu bisa jadi daratan. Iya, masa mereka itu nggak paham pasang air surut, kan gitu, Pak? Nah, ini adalah anggaplah yang kami perjuangkan saat ini, Pak, ya. Yang kami perjuangkan atas dasar masyarakat, bagaimana kemudian negara hadir memberikan perlindungan, memberikan pembelaan kepada masyarakat sipil. Bagaimana kemudian 19 sertifikat hak milik ini kemudian dicabut oleh negara, kemudian memberikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena di sana adalah tempat
untuk mencari kehidupan, mencari kerang, kepiting, rajungan dan lain sebagainya saat musim hujan. Karena di sana Pak, ya, kondisi masyarakat di sana itu selain menjadi buruh di PT Garam, ya, buruh di PT Garam, ketika musim hujan mereka itu kemudian bekerja mencari kepiting, ikan dan rajungan di sana. Nah, kalau ini kemudian dibangun, lalu hal ini kemudian sudah merampas ruang hidup mereka. Dari hal itu kami meminta kepada negara untuk mencabut 19 SHM di sini. Mari apa yang sudah kalian dapatkan, amanah yang telah diberikan oleh rakyat kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kalian tidak sadar apa yang sudah disampaikan di dalam ayat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bahwasanya amanah yang telah diberikan kepada kalian harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam ayat yang lain itu ditegaskan, kullu nafsin bima kasabat rohina. Nah, ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. BPN harus kemudian bertanggung jawab, kemudian harus mencabut ini semua. Baik, itu saja dulu Pak yang dapat kami sampaikan, ya, karena baru datang juga saya Pak. Baik, izin pimpinan, rekan kita ini namanya tadi lupa, Ahmad Siddiq ya. Nama saya Muhammad Faik Pak. Ya, Muhammad Faik. Dia dari tim kita juga yang memperkuat proses laporan ke Polda Jatim dari Sumut. Iya. Ya. Enggak, yang Terima kasih. saya pertanyaan pribadi aja. Itu dari 74 hektar yang mau dijadikan tambak garam, berarti kan ada sebuah lembaga lain. Nah, itu lembaganya apa? Yang mau bikin tuh apa? Nah, tahu nggak? Iya, kemarin itu ketika kami anggaplah audiensi ke pemerintah desa yang ingin dikelola oleh pemerintah desa, bilangnya seperti itu Pak. Badan usaha milik desa. Kemungkinan. BUMDes. Iya, kemungkinan itu, kemungkinan ya Pak, kemungkinan pemerintah desa itu, ya dalihnya begitu Pak. Ya, dalihnya untuk kemudian anggaplah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya yang dikelola oleh desa. Baik, terima kasih. Jadi ini BUMDes versus rakyat ya. Oke. Saya pikir semua sudah menyampaikan. Ibu ada yang mau ditambah? Boleh ada yang tertinggal? Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Izin Pak memperkenalkan teman saya yang ikut juga di sini Pak. Namanya sahabat Maulana Yusuf. Itu yang menemani saya di Jakarta barusan Pak. Mana itu? Yang mana? Oh ya, itu teman saya Pak. Sahabat Maulana Yusuf Pak menemani saya di Jakarta ini Pak. Terima kasih Bang. Oke. Itu kayaknya TA itu ya. Jadi ketahuan deh. Silakan Ibu. Ya, saya ingin mempersilahkan Bapak Marwan Batubara untuk bicara karena beliau hadir bersama kami dari Forum Tanah Air. Ini kok jadi saling mempersilahkan teman-temannya? Kan ada bagian masing-masing. Oh gitu. Oke. Saya pikir terakhir dari Pak Marwan. Setelah itu nanti saya minta tanggapan dari BPN ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Yang pertama soal PSN PIK 2 ini, kalau kita bandingkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka pelanggarannya itu sudah masuk kategori yang sangat-sangat bermasalah pelanggarannya, sehingga kita bisa anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi. Kemudian terkait dengan DPR, salah satu dari 3 fungsi utama DPR itu adalah melakukan pengawasan di samping pembentukan undang-undang dan anggaran. Tapi apa yang terjadi, yang saya sebut tentang pelanggaran tadi, bahwa ini sudah terjadi bukan cuma di laut, dengan pagar laut, tapi lebih parah itu di darat. Hanya dari kasus pagar laut itu ada 13 peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi ada undang-undang mungkin 5, di bawahnya itu ada peraturan turunan. Jadi total 13. Nah, sementara di darat
justru pelanggarannya itu, pengkhianatannya itu lebih besar. Sehingga fungsi pengawasan DPR ini saya kira harus dioptimalkan, salah satunya dengan membentuk angket. Kalau kita memotret kasus pagar laut, ya 36 km panjangnya pagar dibangun, dan itu terjadi di 16 desa, kemudian hanya diusut di desa Kohot, lalu coba diselesaikan dengan membayar denda 48 miliar. Maka ini sudah sangat jelas, ini baru bicara laut dan itu hanya diambil di satu desa. Sehingga saya kira kejahatan ini tidak bisa dibiarkan. Yang kita catat adalah pemerintahan ini lewat menteri-menteri yang mungkin coba diminimalkan hanya lewat ATR BPN dan KKP, tanpa melibatkan yang lain, coba untuk bagaimana menyelamatkan oligarki dari kejahatan sistemik tadi. Itulah yang terjadi. Dan kita melihat rakyat itu banyak yang menderita. Aset rakyat diambil, aset negara dirampok, pelanggaran sudah sedemikian nyata, lalu ingin difokuskan hanya bicara pagar laut dan hanya di satu desa Kohot, sementara 15 desa lain dilupakan. Nah, jadi yang kita catat adalah bahwa ini pemerintahan ini coba untuk menggiring masyarakat untuk mempercayai bahwa proses hukum sudah dijalankan, tapi justru untuk melindungi penjahatnya. Karena itu saya minta pertama supaya Pak Prabowo itu konsisten dengan pernyataannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, yang faktanya negara PIK 2 itu sudah merampok aset negara dan aset rakyat di Banten Utara sana. Yang kedua, kita menuntut supaya DPR segera membentuk hak angket. Tugas pengawasan itu supaya lebih konkret dijalankan melalui hak angket. Yang ketiga, kita menuntut rakyat terutama yang ada di Banten untuk segera melakukan perlawanan berkelanjutan supaya masalah PSN PIK 2 ini bisa dituntaskan. Jadi saya kira kita harus berhenti dengan bersandiwara, termasuk kita ini menggunakan uang negara, tapi untuk proses yang sebetulnya. Jadi DPR bersidang, ada ruangan dipakai, dan sebagainya. Saya berharap ini tidak dilakukan hanya untuk melanjutkan sandiwara pagar laut yang sudah dimulai oleh pemerintah Prabowo tanggal 18 Januari itu, dan coba untuk difokuskan hanya bicara desa Kohot. Saya kira bukan itu yang kita inginkan, tapi adalah penuntasan, penegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan negara PIK 2 yang dipimpin oleh Agwan, didukung oleh Jokowi dan Antoni Salim. Ini harus dihentikan. Saya kira saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sangat menghormati semangat perjuangan dari kawan-kawan yang hadir. Kita juga berempati, bersimpati, tapi jujur, kita semua di sini juga baru banyak yang tahu kondisi-kondisi seperti itu selama kita melihat di media gara-gara ada kasus pagar laut. Kalau saya pada saat itu tidak ngomong soal kepala desa yang punya Rubicon, itu juga itu kan salah satu yang mendorong agar semua muncul ke permukaan, termasuk rapat-rapat kerja atau rapat RDPU seperti ini adalah upaya kami. Jadi bukan pengen membuang-buang anggaran juga, kita ingin mengupayakan agar semua masyarakat didengar. Ya, ini semua kawan-kawan kita, termasuk saya juga baru di komisi ini. Kita juga masih perlu mendalami dan mempelajari terus-menerus. Mungkin bapak-bapak yang lain dulu pernah ketemu dengan yang lain, tapi setiap perubahan pasti baru ya. Sekarang saya minta dari pemerintah untuk menjelaskan. Ya, sebentar Bu, gantian pemerintah dulu. 1 menit. Oke, baik, 1 menit.
Jangan ada negara dalam negara, negara siapa itu? Kita tahu bahwa negara India yang banyak penduduknya tidak ada yang menjadi pekerja di kita. Negara Rusia maupun Amerika yang banyak penduduknya tidak ada yang datang sebagai pekerja di Indonesia. Dan pada saat Sedayu Group itu memasarkan PIK 2, yang kita harus hentikan PIK 2, harus hentikan PSN yang banyak di Indonesia, yang seluruhnya juga harus diperhatikan Pak Dede Yusuf dan semua yang mulia wakil rakyat Indonesia. Bapak-bapak sebagai wakil kita rakyat Indonesia, ingin saya beritahu, ingin kami sampaikan bahwa negara itu, bukan, PIK 2 itu dijual dengan bahasa Cina. Pemasarannya itu dengan bahasa Cina, sehingga ada kesimpulan kita yang yakin kita tahu bahwa dugaan kuat atau antisipasi negara dalam negara itu adalah negara Cina komunis. Dan itu sangat bahaya bagi negara kita. Sangat amat berbahaya. Bayangkan Pak Dede Yusuf dan semua para wakil rakyat kita. Kalau masih sekarang indikator kita adalah PIK 2. Kalau kita kalah di PIK 2 oleh mereka, oleh jaringan mereka dengan negara asing, maka kalahlah kita seluruh Indonesia. Kita akan dijajah oleh negara asing, yaitu negara Cina komunis. Jadi betapa bahayanya negara kita Pak Dede. Semua perjuangan tadi yang diperjuangkan untuk kepentingan kezaliman terhadap rakyat Banten. Nanti kalau kita dijajah oleh negara asing di dalam negara Indonesia yang dekat dengan kita. Banten tuh dekat sekali dengan kita. PIK 2 tuh dekat, Bapak harus datang ke sana Pak Dede. Pak Dede harus lihat dengan semua saudara-saudara kita, wakil kita, bagaimana PIK 1 sampai PIK 2 dan PIK 14. Bagaimana kita akan miris melihat penderitaan rakyat kita di sana. Dan kalau sekarang rakyat Banten mengalami itu, nanti kalau kita kalah melawan aguan, seluruh Indonesia akan diperlakukan seperti rakyat Banten. Jadi mohon Pak, bahwa negara kita walaupun semut akan menggigit, apalagi kami rakyat Indonesia yang akan mempertahankan kemerdekaan negara rakyat Indonesia. Kami akan melawan kalau misalnya ternyata para pemerintah, terutama wakil kita, tidak melakukan perlawanan terhadap niat mereka untuk menjajah negara kita. Saya kira begitu Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya melihat sedikit ada beberapa hal yang perlu nanti kita diskusikan lebih dalam. Undang-Undang 6 2023, Undang-Undang Ciptaker, lalu kemudian pasal 49, yaitu pasal 49, lalu PP 18 2021. Ini ada yang cukup perlu kita perhatikan baik-baik mengenai tanah musnah atau tanah mati ya. Karena berawal dari situ. Kami belum dapat kepastian dulu nih, nanti bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan tanah musnah. Lalu kemudian kita lihat masih cukup banyak lagi hal-hal lain yang terkait dengan PSN. Karena kalau PSN ini memang sudah ada perpresnya. Untuk itu tentunya saya yakin di dalam pemerintahan ini saya sudah cukup sering mendengar apakah perlu ada evaluasi atau perlu apa, nanti kita serahkan pada pemerintah juga ya. Nah untuk itu sekarang saya minta dari Kepala Kantor Pertanahan atau mungkin dari Bu Reska dulu untuk bisa menjawab dari Kantor Wilayah Pertanahan ya. Jadi minggu lalu kalau nggak salah juga pernah ada pertemuan yang seperti ini. Saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa, dan seperti yang sekarang disampaikan kelanjutannya juga seperti apa, nanti baru didalami oleh anggota. Silakan dari mana dulu nih? Banten dulu ya, Kanwil Banten ya. Silakan Pak. Ya, bagaimana kawan-kawan? Tetap dilanjut saja pimpinan, nanti bergantian saja. Jadi forumnya tetap dilanjut. Biar nggak terlalu panjang nanti. Karena kalau kita break, Pak, ininya tensinya kendor lagi. Mumpung lagi hangat, Pak. Silakan yang mau sholat, silakan. Ini kita lanjut ya sampai jam 2 ya, teman-teman. Silakan Pak Kanwil Banten. Mic-nya di sekolah lagi nih. Sensitif loh mic. Akut mic-nya. Oh ini sih loh nyala tuh.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta anggota. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang mewakili baik itu masyarakat maupun mewakili kelompok atau aliansi. Yang kami hormati juga para pejabat yang dari Kementerian ATR BPN dan juga teman-teman sejawat. Tadi sudah banyak disampaikan baik itu dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi perlawanan terhadap oligarki. Beberapa hal yang dapat kami jawab sesuai dengan kewenangan kami yang terkait dengan tupoksi ATR BPN. Karena ada beberapa hal yang disampaikan tadi memang kewenangannya bukan di kami atau di kementerian lain, yaitu diantaranya terhadap perda, baik itu perda provinsi maupun kabupaten itu ada di Pemda. Kemudian terkait dengan harga tanah itu juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah atau dari SPPT PBB. Kemudian terhadap PSN atau Program Strategi Nasional itu juga merupakan kewenangan dari kementerian terkait atau Kementerian Perekonomian. Terkait dengan hal persertifikatan ada beberapa hal, baik itu menjawab yang dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi. Ada beberapa hal tadi yang menjadi keluhan atau masyarakat dari beberapa masyarakat tadi, antara lain adanya NIB yang tidak valid atau NIB bodong. Ini beberapa waktu yang lalu sudah ditangani, zaman menterinya masih Bapak Sopyan Jalil. NIB bodong ini sudah dibatalkan dan sudah kembali kepada pemilik awal. Nanti mungkin Pak Kepala Kantor Kabupaten Tangerang dapat menjelaskan. Kemudian terhadap sertifikat yang ada di Ekohot tadi, terutama yang ada di luar garis pantai, itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri itu dibatalkan, dan itu tidak ada yang dicabut atau di pending pembatalannya, semuanya sudah dibatalkan. Kemudian terhadap kewenangan pemberian hak ini, karena pemberian hak yang ada di Kohot tersebut melalui pengakuan hak, maka seluruh kewenangan pembuatan sertifikat pertama kali itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Artinya tidak ada kewenangan Kanwil maupun kewenangan Menteri, karena itu adalah rejimnya pengakuan hak. Kemudian setelah itu diturunkan menjadi HGB, baru dibalik nama. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kasusnya Bapak izin Pak Charlie Chandra tadi ya, ini sudah ditangani oleh Bapak Menteri melalui Dirjen Sengketa dan akan dilakukan gelar ulang. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Kakan Kabupaten Tangerang ataupun Serang dapat menambahkan. Terima kasih. Tunggu, saya koreksi dulu Pak ya. Jadi yang urusan Pak Charlie tadi, ya Pak Charlie kalau saya tadi ya namanya ya, ini sudah akan digelar ulang, berarti sudah ada progresnya ya. Baik. Sudah diperintahkan oleh Pak Menteri untuk dilakukan gelar ulang di kementerian Pak. Tinggal diikuti saja nanti Pak ya prosesnya ya. Baik, lalu kemudian tadi mengenai RT RW belum disebutin tadi Pak. Mengenai RT RW tadi menarik tuh. Saya waktu itu sempat ngomong juga kalau di sini kalau kepala desa bisa membuat girik seperti itu, bagaimana RT RW-nya tata ruangnya. Perda itu pernah dengar nggak cerita tentang Perda itu Pak? Mungkin Pak Kakan yang lebih tahu karena ini di kabupaten Pak. Oke, silakan Pak Kanta. Izin Pak Pimpinan, kalau pimpinan
Pak Ketua, Pak Dede, kalau bicara perda, pembahasan RT RW BPN pasti diundang, apalagi perda provinsi, ini pasti diundang BPN. Karena saya mantan ketua DPR di Sumatera Selatan dan kita bahas waktu itu juga undang BPN agar tidak salah. Jadi kalau BPN sampai nggak tahu, ini agak pertanyaan juga Pak Pimpinan. Jadi perdanya perda gubernur atau perda kabupaten? Kalau RT RW gubernur kan ya? Iya. Makanya itu yang saya tanyakan tadi, apakah mengetahui tentang perda tersebut atau tidak? Kanwil dulu deh, Kanwil tahu atau tidak gitu. Khusus yang Perda 1 2023 ini memang kewenangannya di gubernur, Pak. Waktu itu ya, BPN diundang nggak? Waktu itu saya belum di situ, Pak. Mungkin saya akan cek lagi, Pak. Kebetulan saya belum menjabat di situ, Pak. Baik. Silakan dari Kanta Tangerang dulu. Termasuk yang soal perdanya ya, kami ingin tahu juga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kanwil yang mulia yang kami hormati, kami banggakan pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta jajaran, Pak Kanwil BPN Jawa Timur beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa semangat kita sama, yaitu dalam rangka untuk mencari solusi yang solutif dan adil gitu ya Bapak ya. Izin. Terkait dengan RT RW, saya juga kebetulan baru 3 bulan pada saat menjabat di Kabupaten Tangerang ini, dan untuk RT RW 1 tahun 2023 memang prosesnya juga panjang, tidak serta-merta terbit itu Bapak. Ada proses melalui proses interdep antar kementerian juga gitu Bapak. Ada yang namanya apa tuh persetujuan substansi Bapak, mohon maaf Pak. Nah itu memang berdasar tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, terkait dengan dasar terbitnya sertifikat itu memang berawal dari Perda 1 2023 itu. Di sana di tata ruangnya itu, pola ruangnya itu sudah masuk ke dalam pemukiman. Nah, hanya mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan tadi yang paling utama itu adalah terkait dengan isu pembatalan pencabutan hak Pak. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Menu ya. Memang ya Ibu Menu bahwa kami yang melaksanakan, Ibu mohon izin Pak Pimpinan, bahwa berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Menteri terhadap sertifikat HGB yang terbit berada di luar garis pantai itu dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan amal administrasi cacat yuridis dan cacat materi. Itu yang kami laksanakan. Dan dari 260 sertifikat HGB ya, plus yang 20 sertifikat HGB atas nama PT CIS, itu terdapat 242 sertifikat yang kami dalam proses pembatalan. Yang 242 Bapak. Perlu kami uraikan bahwa pembatalan SK yang dibatalkan yang pertama itu sebanyak 50 sertifikat melalui SK pembatalan oleh Kanwil karena memang kewenangannya ada di Kanwil. Selanjutnya ada permohonan pelepasan yang dilakukan secara sukarela oleh pemohon Pak, pemegang hak sebanyak 142 sertifikat. Gitu Bapak. Nah, jadi sampai saat ini itu sedang berproses karena dari awal kami sudah disidik oleh Bareskrim dan disita warkah dan data-data yang ada di kami. Saat ini proses pembatalan itu kami sudah mengajukan surat arahan kepada Bareskrim terhadap pembatalannya tersebut. Nanti kami menunggu surat dari Bareskrim. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim. Kami tinggal menunggu surat balasan untuk kami daftarkan pembatalannya. Untuk yang sertifikat yang dibatalkan sebanyak 242 tersebut Bapak. Itu yang di laut ya? Siap. Yang di laut ya? Siap, yang di laut. Lalu kemudian ada yang bercerita Pak Nusron membatalkan pembatalan itu, yang mana itu Pak? Iya, pembatalan itu yang di laut itu Pak, yang di luar garis pantai. Yang di luar garis pantai? Siap. Berarti di dalam? Yang di luar garis pantai Pak, yang di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Jadi baik. Terus Pak? Baik, itu untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menu bahwa
Sampai saat ini proses pembatalan itu sedang tetap berjalan, tapi sambil menunggu surat dari Bareskrim izin untuk proses pembatalan tersebut. Karena barang itu sudah disita, Bapak. Barang itu sudah disita, jadi kami harus, mekanisme yang harus kami jalankan itu harus kita meminta arahan dan izin terlebih dahulu kepada Bareskrim. Kami menunggu itu. Terus terkait mengenai masalah BPHTB-nya, karena memang kami kantor pertanahan dan Bapenda itu sudah host to host, Bapak. Jadi setiap proses pendaftaran SK maupun peralihan itu tidak akan bisa diproses kalau misalnya belum ada persetujuan pengesahan dari Bapenda. Nah, BPHTB itu tadi ditanyakan kemana larinya? Ya ke kas daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, gitu Bapak. Terus untuk yang Charlie tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, sedang dalam proses lebih lanjut. Nah, terkait mengenai tanah musnah, Pak Ahmad Hosinuddin mohon izin Bapak, kalau misalnya berdasarkan UPA itu sebenarnya sudah ada Bapak. Setiap hak atas tanah itu hapus salah satunya itu karena tanahnya musnah, gitu Pak. Makanya dari UPA itu dijabarkan kembali di dalam Permen di dalam PP 18/2021, Permen 18/2021 itu tentang tata cara untuk pengelolaan tanah musnah itu seperti apa. Dan Permen ini juga sudah ada bahwa itu dibentuk tim untuk pendataan tanah musnah, gitu Bapak. Jadi di dalam UPA-nya sendiri sudah ada, sudah disebutkan salah satu hapusnya hak atas tanah itu karena tanah tersebut musnah, gitu Bapak. Itu mungkin sementara yang bisa kami jawab terhadap beberapa pertanyaan yang tadi belum terkapar oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten. Terima kasih Bapak. Baik, dari Serang silakan. Agak keras aja Pak suaranya Pak, supaya kedengaran ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Komisi 2 dan anggota, Bu Stafsus Menteri, Pak Kanwil Banten, Pak Kanwil Jawa Timur, dan teman-teman semuanya dari forum Forum Tanah Air dan dari tim mediasi. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan kondisi di Kabupaten Serang, Pak, karena memang dari Kabupaten Serang itu hanya yang bersinggungan dengan PIK 2 ini rencananya ada di Kecamatan Tanara, Pak. Jadi tidak begitu banyak yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari di Kecamatan Tanara ini memang ada PKKPR yang terbit itu seluas 3.767 hektar. Dan sampai dengan saat ini itu hanya 14 bidang yang sudah terbit HGB-nya. Dan itu pun melalui prosedur yang insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku dan semuanya ada di dalam lokasi PKPPR yang dimohonkan oleh teman-teman di lapangan gitu Pak. Jadi saya pikir itu saja dari kami di Kabupaten Serang. Namun saya juga ingin menanggapin sedikit dari Pak itu tadi. Memang apa yang beliau sampaikan, memang kemarin dalam beberapa minggu yang lalu teman-teman dari Kabupaten Serang itu ada yang datang ke kantor Pak untuk audiensi. Kita sudah terima dengan baik dan memang ada laporan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya selaku kepala kantor sudah dapat laporan juga Pak, dan kita sudah memberikan sedikit pencerahan lah kepada yang bersangkutan untuk supaya dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan berikutnya tidak lagi keluar kata-kata yang mungkin kesannya bercanda tapi ditanggapin tidak nyaman bagi yang mendengarnya. Itu atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Serang saya mohon dimaafkan, jangan sampai nanti ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita semua karena mumpung bulan puasa juga ini, semoga ini bisa dimaklumi kondisi-kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Mungkin itu Pak Pimpinan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jawa Timur, terutama yang masalah di Gresik ya. Gresik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat melaksanakan ibadah puasa buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang telah diterima, yang sedang diberi kekuatan, dan yang akan diberi kekuatan lahir batin, amin. Yang sama-sama kami cintai Mas Muhammad Faik dan Mas Maulana Yusuf dari Sumeneb, staf khusus Menteri Kementerian ATR BPN, hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih Bapak Pimpinan, kita telah difasilitasi dengan forum yang sangat baik ini, yang mulia ini. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada sahabat kami Mas Muhammad Faik dan Mas Maulana Yusuf yang telah memberikan beberapa informasi terkait tentang penerbitan 19 sertifikat hak milik. Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mas Faik itu, untuk mencabut sertifikat hak milik jumlahnya 19. Secara umum kita juga ingin menelaah dalam rangka mengumpulkan dasar-dasar pembatalan. Jangan sampai kita melakukan pembatalan malah kita juga melanggar aturan, gitu kira-kira lah. Yang kedua, secara umum juga kita ingin menelaah penerbitan 19 sertifikat hak milik itu atas nama perorangan. Kalau dilihat daripada KTP-nya adalah masyarakat di situ juga. Mohon maaf kami sampaikan biar riwayat penerbitannya menjadi jelas dan terang. Jadi kita berpihak kepada data, tidak mengada-ngada karena kita juga belum di sana. Jadi kalau lihat itu asal usulnya atau riwayat penerbitannya pada saat permohonan itu ada tanah milik adat satu bidang. Itu atas nama satu orang dan pemiliknya kalau lihat KTP-nya adalah warga sana. Yang 18 bidang itu tanah negara diterbitkan tahun 2009 melalui adjudikasi atau LMPDP itu 10 orang. Jadi luasannya 19, sekian hektar. Jadi dua hal penerbitan itu luasannya 23,23 hektar. Jadi 23 hektar lebih. Ada 11 orang. Kalau lihat KTP-nya adalah nama perorangan dan itu berdomisili di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu secara subjek hukum itu tidak berada tanah absente, artinya kepemilikan di luar kecamatan, kepemilikan di batas luas maksimum, begitu. Saat itu dasar-dasar penerbitannya adalah yang satu karena milik adat ada riwayat tanah dari kepala desa dan lain sebagainya. Yang kedua yang 18 bidang karena tanah negara, yang menjadi dasar penerbitan sertifikatnya adalah surat keterangan dan surat penguasaan fisik dari yang bersangkutan pada saat itu. Oleh karena itu, kalau memang hari ini, mohon maaf, saat itu juga kalau lihat penerbitannya ada tahun 1997 dan ada yang 2009. Kalau lihat kita tahunnya belum begitu ketat terhadap peraturan-peraturan penerbitan di kawasan perairan laut. Belum mungkin, mohon dikoreksi, kita semua diskusi di sini dalam rangka mencari solusi, jangan-jangan dinas terkaitnya juga belum ada. Itu yang harus kita renungkan bersama. Oleh karena itu kami di BPN sangat setuju kalau memang berdasarkan penelaahan ada yang setelah dikumpulkan ada yang jadi dasar-dasar untuk pembatalan atau dasar-dasar untuk pencabutan atau dasar-dasar untuk hapusnya hak. Mari kita buka sejenak
bahwa tanah musnah diantaranya itu berdasarkan peraturan Menteri ATR nomor 3 2004 di dalam pasal 2 bahwa salah satu definisi atau ukuran tanah musnah itu apabila sudah berubah bentuk asalnya karena peristiwa alam. Yang kedua, termasuk kategori tanah musnah itu tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang ketiga, tidak dapat difungsikan, digunakan, dan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini diatur di dalam Permen ATR BPN Kepala Badan nomor 3 2024. Namun demikian, sebagai informasi tambahan bahwa ada beberapa prosedur, ada beberapa mekanisme hapusnya hak milik, khususnya adalah hak milik. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, nanti kita bisa dibuka bersama dan didiskusikan bersama di dalam pasal 27, hak milik hapus karena satu pencabutan hak. Biasanya kalau pencabutan hak itu berdasarkan Undang-Undang 2 2012 untuk kepentingan umum. Itu boleh dicabut. Yang kedua, penyerahan sukarela terhadap oleh pemiliknya. Jadi pemilik sertifikat 19 itu menyerahkan secara sukarela untuk apapun kepentingan, untuk siapapun kepentingannya. Yang ketiga, hapusnya hak milik itu karena ditelantarkan. Salah satu definisi ditelantarkan adalah digunakan tidak sesuai dengan pemberian haknya. Barulah yang selanjutnya, hak milik itu hapus karena tanahnya musnah. 3 definisi tadi tanah musnah adalah tidak bisa diidentifikasi lagi bentuknya atau berubah bentuknya pada alam, diidentifikasi dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan main oleh kita semua dalam rangka pembatalan dan lain sebagainya. Selain itu, terhadap hapusnya hak diatur juga di dalam mekanisme. Mohon maaf ini disampaikan karena ini peraturannya gitu ya, nanti biar kita diskusi. Kita tidak mengurangi, kita tidak menambah terhadap makna dan isi peraturannya. Terhadap tuntutan pembatalan 19 hak milik tersebut tidak dapat dilakukan melalui cacat administrasi karena penerbitan hak milik tersebut telah melebihi 5 tahun. Sehingga pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan walaupun mungkin tidak suka. Tapi ini adalah aturan. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah di dalam pasal 64. Atau pembatalan 19 hak milik itu bisa dibatalkan melalui mekanisme tanah musnah, memenuhi kriteria di dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024. Di dalam mekanismenya telah diatur, diawali dengan penetapan lokasi tanah terindikasi terlantar. Begitu mungkin Bapak pimpinan yang terhormat, hal-hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Mas Faik, Mas Maulana yang telah memberikan informasi, tetapi kita ingin mengajak juga menelaah secara mendalam dan mengumpulkan apa kira-kira yang bisa jadikan dasar-dasar dalam rangka pembatalan. Mungkin itu Bapak pimpinan, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya rasa Ibu Reska nggak usah ya, langsung ke anggota aja, silakan. Kawan-kawan. Sumenep ada ya? Oh ada, maaf. Sumenep dulu. Kantas Sumenep, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 2, yang kami hormati staf khusus Kementerian ATR BPN, Bapak Kakanwil Banten, dan kami hormati Bapak Kakanwil Jatim, dan seluruh hadirin yang berada dalam RDPU Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam juga yang utama dari untuk Mas Faid ya, berserta Mas Maulana. Jadi sama-sama kita juga sama-sama dari Sumeneb. Perjuangan kita kalau dari Sumeneb ke gedung DPR ini memang cukup berat, Bapak. Perjalanan kami harus darat dulu dari Sumeneb nyebrang Suramadu sampai juga kami juga di sini. Sama, Pak. Beda. Beliau didanai. Enggak sama perjuangannya kan? Ya. Ya. Gini, Pak. Menyambung apa yang telah disampaikan Bapak Kakanwil Jawa Timur, pimpinan. Jadi kita sudah tadi mendengar bahwa memang untuk pembatalan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, prosedurnya seperti itu. Jadi kalau memang ditetapkan tanah musnah itu berdasarkan Permen ATR BPN 17 tahun 2021, Jungto nomor Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024 itu tentang penetapan untuk mekanisme tanah musnah. Tetapi karena ini sertifikat ini terdiri dari terbit tahun 97 melalui pengakuan hak. Tapi tentang yang tahun 2009 semuanya 18 bidang melalui adjudikasi atau LPDP waktu itu. Di sini memang kalau kita berdasarkan dari pasal 27 UPA, jadi batalkan itu bisa tidak disampaikan oleh Pak Kanwil melalui penghapusan hak, penyerahan sukarela. Juga kalau cacat administrasi tidak bisa karena sudah melebihi 5 tahun. Nah, ini yang perlu kami sendiri sudah di BPN Sumeneb, kami juga kemarin dari Polda sudah turun untuk melakukan penyidikan dan kami sudah sampaikan apa-apa yang berdasarkan data-data yang ada di kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Mungkin kami dari kantor BPN seperti itu, jadi sudah cukup panjang dan lebar dijelaskan oleh Pak Kanwil. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, sedikit saya sampaikan pimpinan bahwa yang 19 sertifikat tadi dijelaskan oleh Kanwil, yang di Gresik Putih itu tanahnya sudah direndam air laut. Benar nggak, Faik? Ya, izin sudah pimpinan. Direndam air laut. Betul. Jadi sudah tidak kelihatan lagi. Pertanyaannya sederhana. Kalau sudah masuk air laut yang sebegitu dan menutupi semua, apakah itu tetap dibenarkan sertifikat itu? Itu pertanyaannya. Oke. Izin pimpinan. Ini menguatkan ya dari apa yang disampaikan bahwasanya lokasi yang telah diterbitkan SHM di Kampung Tapakerbau Desa Gresik Putih itu sudah bisa dikategorikan sebagai laut. Nggak ada batas-batasan tanah yang ada di sana. Bahkan ketika Bapak Ufron turun langsung ke Gresik Putih Gapura, Kampung Tapakerbau, beliau itu tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah, Pak. Nggak ada batas-batas tanah di sana. Bahkan rilis dari BPN Sumeneb ini pada tanggal 13 Juni 2023 dengan nomor surat 01 NMP.01.01 garis miring 426 strip 35.29 garis miring akar mawi 6 garis miring 2023. Mereka itu menyampaikan bahwa terhadap lokasi yang dipermasalahkan tersebut berupa pantai yang tergenang air dan terdapat informasi dari Kepala Desa Gresik Putih pada saat tertentu menjadi daratan. Maksudnya saat air laut surut bisa dikatakan daratan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa di sana tidak ada batas-batas tanah di sana, Pak. Ya.
Bahkan BPN Sumeneb ini kemudian mengeluarkan surat tersebut ini seolah-olah tidak memberikan kepastian hukum. Kenapa? Tidak mampu memberikan bahwa ini laut, daratan atau enggak. Tapi di suratnya itu pantai yang tergenangi air. Loh, sejak kapan kita ini, Pak? Ya kan? Kan gitu, Pak. Nggak ada daratan, nggak ada lautan. Ini loh, jelas ini. Tahun 2023. Ketika kepala BPN ini Bapak Kresna mungkin ya, Pak? Ya. Ya, baik, kita sudah pahami kesimpulannya. Nanti kan sebetulnya kita bisa cek dari data GPS per tahun. Nanti bisa kelihatan. Kayak kemarin Kohot juga kan katanya, itu kita bisa lihat nanti. Ya, kalau bisa ditampilkan. Nanti kita lihat dari tahun ke tahun seperti apa kondisinya. Karena kalau kita saat ini masih saling pengen menjelaskan batas pantai sama itu, kita nggak punya bahan untuk melihat. Nah, ditampilkan saja tahun 2023 seperti apa, 2022 seperti apa gitu. Nanti kan kelihatan. Gak mesti yang dari GPS, mesti dari yang GPS. Mohon izin pimpinan, kami telah membuatnya. Kalau diizinkan ditayangkan dari mulai 2008. Gimana? Kami telah membuat. Coba. Dari mulai 2000. Ini foto diambil pada saat waktu air laut surut. Pada tanggal 1 Maret 2025 pukul 8.30 WIB. Ini tanahnya. Terus? Coba yang ya, kalau pasang pasti laut. Ya, kalau pasang pasti laut. Tapi maksud saya di sini adalah ini kalau tanah perbatasan begini kan pasti bergerak. Tapi tiap tahun apakah terjadi pemusnahan atau tidak? Itu yang harus dilihat dari GPS tahunan. Nanti dicocokkan saja dengan data tersebut. Siap. Baik, saya pikir semua dari BPN sudah. Kita semuanya sama-sama mendengarkan ya. Silakan kawan-kawan yang punya pandangan, punya pendapat. Dari PDP dulu, silakan. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal mungkin yang menarik untuk dibahas, terutama tadi kata-kata perampasan tanah. Saya sangat tidak setuju jika dalil PSN ini dijadikan alat untuk perampasan tanah rakyat. Itu yang pasti menjadi legitimasi, apalagi yang dilakukan di luar PSN. Ini kan terjadi, Pak Pimpinan, bahwa yang terjadi perampasan tanah ini sebenarnya di luar wilayah PSN. Karena kalau bicara PSN hanya 1.700 hektar dan hanya 1.500 tanah negara dan 204 hektar tanah masyarakat. Sisanya di luar PSN. Tapi ini menjadi alat legitimasi bagi para pengusaha untuk membebaskan tanah rakyat dengan cara merampas. Nah, ini yang harus kita cegah pimpinan. Dan tentunya kita minta juga kepada BPN, ya jangan akal-akalan. Contohnya tadi, masyarakat sudah punya girik, mau ngurus, tapi diblokir. Nah ini ada apa? Ya saya selalu beberapa kali di forum ini mengatakan, BPN kembalilah ke jalan yang benar. Kalau ini kesalahan masa lalu ya kita perbaiki. Ya kita nggak bisa bapak-bapak baru semua jadi pejabat di sini. Ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 3 hari. Tapi intinya ada kesalahan di masa lalu. Apalagi tadi di masa lalu ada hal-hal yang belum berkaitan dengan ilmunya belum ada, main asal-asal tembak jadilah tanah. Nah ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan, terutama di sektor pemerintahnya untuk kinerja BPN ke depan. Saya mohon itu, agar kalau memang rakyat punya girik, benar, ya jangan diblok gara-gara ada yang pengusaha sudah memblokade tanah, sudah pengen tanah itu. Ya ini kan hak rakyat mau mendapat hak tanahnya. Nah kemudian PSN ini Pak Pimpinan, ini bukan kemenangan kita di Komisi 2. Tapi kalau memang perlu dievaluasi, ya kita evaluasi. Bahwa pemerintah harus mengevaluasi. Kalau memang tidak menjadi kebutuhan rakyat dan merugikan masyarakat. Itu saya setuju pimpinan. Tinggal nanti kebijakan pemerintah yang berkuasa hari ini apakah ingin mereview atau tidak. Kemudian
kalau tadi bicaranya Perda RT RW, ini BPN pasti tahu Pak. Saya mantan ketua DPRD di Sumatera Selatan Pak. Setiap pembahasan RT RW BPN pasti diajak. Dan ada persetujuan substansi dari BPN. Kemudian banyak hal, tadi kalau dibilang bisa waktu 2 tahun baru perdanya tantangan, itu bisa Bu. Memang itu terjadi seperti itu. Kalau ada hutan lindung, tiba-tiba di RT RW sudah berubah, ini harus kita kejar ke Kementerian Kehutanan. Artinya ada perubahan di Kementerian Kehutanan. Sebab Persup itu juga harus ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Ini artinya apa yang menjadi tuduhan kawan-kawan dari perlawanan oligarki, ada yang bermain di belakang ini. Karena ini sudah sangat terstruktur dan rapi sekali. Nah, cuman kita membuktikannya harus di pengadilan, Pak. Tadi kan sudah menuntut di pengadilan dan harus dibuktikan di pengadilan untuk hal-hal tersebut. Nah, untuk kasus yang di Sumeneb, ya tolong ini kalau di masa lalu ada kesalahan petugas PPE, ada hal-hal yang tidak baik, dicari solusinya. Karena sudah 5 tahun ini, lebih dari 5 tahun, mau gak mau Pak Wahid harus ke pengadilan. Ini aturan hukum kita. Tuh. Kecuali nanti BPN kemarin Pak Menteri kan mencari solusi. Apakah bisa BPN menggugat produknya sendiri? Nah ini kalau bisa. Tapi kan sampai sekarang aturan hukumnya belum ada, BPN bisa menggugat produknya sendiri. Karena kita tahu di masa lalu banyak hal-hal yang mungkin para pejabat BPN di masa lalu ya tadi belum kembali ke jalan yang benar. Ya saya harap ke depan ini BPN kembali ke jalan yang benar, menjadikan hak rakyat menjadi punya rakyat. Jangan hak rakyat dipermainkan. Mungkin ini saja pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri. Mungkin makanya Pak Prabowo nunjuk Pak Nusron ya, santri ini, supaya bisa mengajak BPN kembali jalan yang benar. Dan setiap Jumat sudah pengajian terus nggak salah ya. Ya baik. Ini untuk yang lalu-lalu itu bisa dianulir. Masih ada PDIP? Ada sedikit tambahan. Jika tidak, ya, sedikit aja, sedikit 1 menit. Saya gantian ke anggota dulu Pak. Enggak, karena ini proses masalah ini penting disampaikan pimpinan. Apa yang disampaikan rekan anggota DPR dari Komisi 2 tadi itu sangat benar. Namun kalau diarahkan, karena sudah 5 tahun, kalau 5 tahun sudah tidak ada pembatalan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan fakta yang terjadi sudah tertutup laut. Terus kita rakyat diminta untuk melakukan proses gugatan, gitu loh. Ini kan juga masalah, gitu loh, bagi rakyat, gitu loh ya. Artinya apa? Artinya kepastian hukum dalam konteks ini sudah terlampaui karena ada permainan yang 5 tahun yang sebelumnya. Ini masalah juga. Saya kira itu aja yang penting. Baik. Terima kasih Pak. Golkar, silakan Golkar. Pak Irawan. Lanjut, oke. Yang dapilnya dari Banten, ada yang dapil Banten? Kayaknya nggak ada. Oke, Golkar lewat. Gerindra silakan, Gerindra. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 2 serta dari BPN seluruh jajaran, serta masyarakat penuntut keadilan yang hadir di tempat kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dari Gerindra hanya satu permintaan saya untuk khususnya kepada penyelenggara pembinaan pertanahan PPN khususnya. Jadi saya minta dengan sangat agar apa yang sudah dilakukan selama ini atas terbongkarnya kasus pagar laut dan sebagainya yang sudah ditinjau, sudah dilihat, sudah dievaluasi, bahkan Pak Menteri sudah berjanji untuk mencabut dan seterusnya. Nah, saya hanya minta agar BPN itu konsisten dengan apa yang sudah diucapkan, disampaikan kepada masyarakat, kepada publik khususnya, bahwa BPN akan mencabut sertifikat ini, HGU ini, dan lain-lain, supaya betul-betul masyarakat merasakan bahwa apa yang kita lakukan kepada masyarakat betul-betul kita semua ada untuk kepentingan rakyat, tidak hanya untuk kepentingan seseorang atau
si aguan tersebut. Saya pikir ini yang paling utama sehingga masyarakat bisa tahu bahwa kita semua termasuk Dewan dan pemerintah betul-betul berusaha untuk meluruskan persoalan yang terjadi selama ini. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini sudah ada tanda-tanda nih. Partai penguasa sudah mengatakan demikian. Pak Ajis, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Bekti dari Dapil Jawa Tengah 6, bukan Banten ya. Pembicara sebelumnya Bapak Longki, beliau ini mantan gubernur 2 periode Dapil Sulawesi Tengah, ya, senior kami. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, kemudian Kanwil BPN Banten, Kanwil BPN Jawa Timur, Kakantah BPN Kabupaten Tangerang, kemudian Kakantah BPN Kabupaten Serang, Kakantah BPN Kabupaten Sumeneb, Forum Tanah Air, kemudian tim ARB yang dari Sumeneb yang saya hormati, dan teman-teman yang di balkon yang saya hormati juga. Tadi alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadan ini kita bisa mengadakan rapat ini dengan hikmat, dengan suasana berdasarkan backgroundnya masing-masing. Jadi kalau saya dulu ketika di posisi bapak-bapak sebagai NGO, LSM, saya lebih keras dari itu. Ngomong saya lebih keras dari itu. Itu. Bukan itu. Memang ketika kita memperjuangkan sesuatu nggak boleh kendor. Tapi kalau BPN yang teriak-teriak lucu. Karena beliau yang diorderin sama bapak-bapak yang memperjuangkan hak masyarakat. Nah, dari forum kita hari ini, kita harus mengambil pelajaran yang penting. Menyelesaikan masalah ternyata tidak bisa di luar, duduk bareng. Pesan yang pertama kepada BPN, jadikan bapak-bapak yang membawa suara masyarakat ini sebagai mitra, bukan lawan. Kan kami sebagai DPR, Bapak sebagai BPN, Bapak-bapak sebagai NGO, sebagai pejuang masyarakat kan tujuannya sama, menegakkan keadilan. Saya orang Gerindra bolak-balik ngomong keadilan karena Partai Keadilan sahabat Partai Gerindra, ya kan? Gerindra selalu mengatakan soal kebangkitan karena PKB sahabat Gerindra. Selalu mengatakan perjuangan karena PDI Perjuangan sahabat Gerindra. Selalu mengatakan ayo kita berkarya karena golongan karya sahabat Gerindra. Selalu ngomong juga soal demokrasi karena Partai Demokrat sahabat Gerindra. Inilah cara membangun bangsa. Jadi ingat itu Pak Kantah. Yang kedua, Bu Staf Khusus, BPN ini humasnya lemah. Yang disampaikan Bu Menuk ini kan udah lama, bahwa Pak Nusron bolak-balik mengatakan menterinya sudah mencabut. Kok masih ada yang belum tahu? Berarti kan Ibu tadi kan menyampaikan bahwa katanya tidak jadi dicabut katanya. Udah dicabutkan itu. Berarti kan humasnya lemah. Nah tolong, sehebat apapun, sekerja keras apapun pemerintah ini, termasuk Pak Prabowo ini, kalau humas pemerintah ini lemah bahaya. Lebih banyak daripada yang menyampaikan hoax, yang menyampaikan hal yang tidak benar, kalah pemerintah. Jadi nanti pemerintah salah terus. Yang selanjutnya, saya setuju sekali dengan disampaikan oleh sahabat saya Pak Giri. Jadi tidak elok kalau saya mengatakan PSN itu kan proyek presiden sebelumnya, nggak boleh. PSN sudah ada, tapi penyimpangan-penyimpangan yang ada harus diluruskan. Ya, PSN namanya proyek strategis nasional. Strategis untuk siapa? Untuk negara, untuk rakyat. Kalau ternyata tidak strategis untuk negara, ya sudah cukup sampai di situ. Kemudian yang selanjutnya, ini perlu dicatat.
Ini kan sahabat-sahabat saya ini yang tadi dari Banten ngomong suka nunjuk-nunjuk pemerintah dan lain-lain. Saya mengingatkan di forum ini forum resmi, bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah order apapun terkait pembelaan-pembelaan terhadap urusan-urusan begini. Yang ada kalau itu mengganggu keadilan rakyat, kalian harus dukung. Ya, tidak ada. Kalau ada orang-orang di bawah yang turun ke bawah mengaku-ngaku dari presiden, mengaku-ngaku dari Gerindra dan merugikan rakyat, jamin itu tidak betul. Tidak ada. Kami sering dikumpulkan, presiden selalu mengatakan, Pak Prabowo selalu mengatakan, bela rakyat. Ya, jadi tidak boleh bapak-bapak ini mencurigai, oh kayaknya ini ada main ini. Enggak ada. Ngapain kita main-main urusan sama rakyat? Banyak mainan kita yang tidak terkait dengan harus merugikan rakyat. Nah, Bapak BPN nanti disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Ini saya mengutip dari program Astacitanya Presiden Prabowo. Ini supaya bapak-bapak yang ada di sini juga mengerti, dan ini nggak main-main. Jadi dalam misi pertanahan visi Presiden Prabowo yang tercantum di Astacita itu, pertama ada reforma agraria yang adil dan berkelanjutan. Apa yang akan dilakukan pemerintah? Fokus pada pemberian hak atas tanah kepada masyarakat yang belum memilikinya. Yang belum memilikinya aja, pemerintah fokus supaya dia punya. Apalagi yang sudah punya, masa dicabut haknya? Ya, serta penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan kepentingan masyarakat dan pihak swasta. Penting dicatat oleh BPN untuk tidak ragu dengan misi ini. Kemudian yang selanjutnya, pemerataan kesejahteraan rakyat, yaitu mendorong kebijakan distribusi tanah yang lebih adil, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Jadi jangan dianggap ini hanya blade, hanya dokumen di atas kertas. Saya mau cerita, mengingatkan saja. Itu Sritek yang pabriknya ditutup saja, pekerjanya mau dicarikan solusi supaya bisa kerja lagi. Ya, Sritek yang ditutup, pekerjanya saja sedang dicarikan solusi oleh pemerintah supaya dapat pekerjaan lagi. Ini memberi pesan kepada BPN, jangan main-main. Jangan main-main. Bapak orang yang positif, saya memandangnya positif. Di masa lalu mungkin banyak yang salah, tapi hari ini nggak boleh main-main. Kemudian yang selanjutnya, kita memang menyadari pimpinan tadi banyak yang menyampaikan soal aturan-aturan yang tidak sesuai lagi dengan ruang keadilan bagi masyarakat. Mungkin kita perlu membahasnya secara internal, aturan-aturan yang terkait dengan pertanahan ini, baik itu yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, yang ada di peraturan pemerintah tadi, itu perlulah kita selaraskan dengan cita-cita kita untuk memberikan keadilan, untuk memberikan hak kepada masyarakat luas. Stafsus Mbak Reska untuk menjadi diteruskan kepada level kementerian, ini mendesak kita untuk kemudian melakukan revisi Undang-Undang Pokok Agraria. Ini sudah terlalu lama pimpinan. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu sudah, sementara undang-undang kita statis, realitas masyarakat di bawah itu dinamis. Ini kan harus relate gitu, pimpinan. Harus relate. Kami mengusulkan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memasukkan sesegera mungkin revisi Undang-Undang Pokok Agraria, bagian integral daripada Astacita yang dirumuskan oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yassin. Saya perpanjang setengah jam ya, sampai 2:30 saja. Setuju ya? Baik, dari PKB berikutnya saya ke PKS. Baik. Ya, silakan. Dari PKS siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat.
Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan, kemudian seluruh unsur BPN mulai dari kementerian maupun Kanwil dan Kantah yang hadir, kemudian seluruh perwakilan masyarakat yang hari ini bersama kita. Pertama, kehadiran kita pada hari ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya sengkraut masalah pertanahan di negeri ini gitu ya. Dan ini sebenarnya tamparan bagi terutama Kementerian ATR BPN yang secara gamblang dibuka dalam ruangan ini, bahwa termasuk juga pernyataan Pak Menteri bahwa mafia, salah satunya itu mafia tanah itu ada di ATR BPN. Oleh karena itu, sesuai dengan filosofis Undang-Undang Dasar Negara kita pasal 33 bahwa bumi, air dan semua kekayaan yang ada di dalamnya seharusnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semakmur-makmurnya oleh rakyat gitu. Bukan oleh sekelompok kepentingan oligarki, kemudian bukan sekelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini tadi kita sudah mendengarkan pimpinan. Ada satu orang yang menguasai 900 hektar lahan. Muncul di situ kode dan juga sertifikat sehingga masyarakat tidak bisa menerbitkan sertifikat dari sini. Dan modus ini digunakan untuk memeras, kemudian mengancam, kemudian mengintimidasi masyarakat. Kalau nggak dijual kepada pihak tertentu, bahkan itu diancam digusur. Ini kan bahaya pimpinan. Oleh karena itu, ini tentu BPN harus menjawab ini Pak. Kenapa ini bisa terjadi? 9 juta meter persegi atau 900 hektar muncul kepada satu nama, tadi Al-Ghazali disebut, tiga nama ya. Nah itu kan di luar nalar gitu ya, di luar kewajaran, dan ini menjadi biang untuk munculnya masalah baru, terutama di FIK. Nah kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah mendengarkan banyak nama besar, banyak tokoh besar dan banyak instansi besar. Dan ini kan di luar wewenangnya Komisi 2 pimpinan. Kita Komisi 2 itu hanya bisa membahas terkait dengan masalah BPN, ATR BPN, pertanahan. Di luar itu masalah pentingnya PSN, kemudian ada pihak tertentu yang melakukan penzoliman, ini kan banyak sektor yang harus dilibatkan. Pengamanannya misalnya ada Polri, TNI ada di Komisi 3, kemudian kelautannya di Komisi 5, 4 gitu ya. Oleh karena itu ini mungkin menjadi salah satu kebijakan kita agar pertemuan pada hari ini bukan seremonial semata, tapi ada tindak lanjut real, konkret yang menjadi keputusan kita sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR ini untuk merekomendasikan kepada pihak tertentu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu pimpinan saya menyarankan Pak Batra, Pak Dr. Dede, ini kalau bisa di salah satu rekomendasi kita ini, bagaimana tadi salah satu terakhir tadi yang sampaikan tadi merekomendasikan tindak lanjut ini ke Pansus kan. Ini kan tidak putus di kita. Harus diajukan kepada pimpinan DPR agar ini menjadi konsen kita untuk diajukan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu di situ nanti akan bisa diungkap semuanya Pak. Kita akan bisa bertanya kenapa ini terjadi, siapa pemalsuan yang melakukan gitu ya. Dan yang luar biasanya ini harus segera ditindak Pak, terutama Pak Menteri ATR BPN ya. Jangan sampai di hadapan khalayak kita seolah-olah menganggap rakyat ini tidak pinter gitu ya. Saya baru dapat informasi Pak, kita kan kemarin mendengarkan bahwa sudah ada 6 pegawai kemudian pihak yang diberikan sanksi oleh menteri. Kita bangga mendengarnya. Tapi begitu yang dihukum itu yang sudah pensiun, itu kan sama saja enggak gitu ya. Ini kita juga terkecoh di dalam hal ini gitu ya. Oleh karena itu kalau kita menghukum yang sudah pensiun, efeknya apa gitu? Efeknya apa? Dan tentu ya, nah ini juga apa namanya ya, kita mendorong ATR BPN Ibu Reska dan Pak Menteri, kita sangat mendukung cita Pak Prabowo Subianto yang bagaimana memberikan keadilan kesejahteraan terhadap tanah ini, dan kita terdepan untuk mendukung itu. Nah, kita bangga sekali kalau seandainya Pak Menteri berada terdepan untuk melakukan apa istilah jihad keadilan tanah ini, dan kita sangat mendukung. Tapi kalau seandainya
ada sebuah drama seolah-olah kita berbuat yang luar biasa, akan tetapi itu hanya kulit-kulitnya saja, itu tidak menyentuh yang substansi. Nah, dalam hal ini kita minta nanti setelah rapat ini ada rekomendasi yang real untuk kita ambil langkah berikut yang menyelesaikan permasalahan dan keresahan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari PKS sudah, berikutnya dari PAN. Siap, Ben. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati rekan-rekan komisi dan BPN dan jajarannya, Bu Rizka, Kanta, dan semua asosiasi dan advokasi yang saya sangat banggakan dan sangat banyak saya hormati, begitu Pak. Jadi saya begini ingin menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu. Saya ingin menegaskan di Komisi 2 ini ada 42 anggota komisi, dan saya paham betul kita punya keresahan dan perasaan yang sama seperti Bapak ceritakan tadi, dan tidak ada satupun yang mungkin pro terhadap apa itu yang kita sebut tadi oligarki, orang yang merampas hak-hak masyarakat. Jadi ini perlu saya tegaskan. Nah, ada beberapa hal, ini kita memang setiap hari Selasa begini kita mengadakan diskusi penerimaan aduan masyarakat sini. Dan masalah-masalah yang ada di ATR BPN ini memang selalu skalanya itu warnanya berbeda-beda, tapi selalu keluhannya sama, bahwa susah bagi saya pribadi. Ini saya sedikit curhat saja ini Pak ya. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu loh. Karena apa? Karena gini, saya tidak mau mengarang cerita, karena skala masalah-masalah seperti ini, konflik agraria itu udah nasional Pak. 42 anggota DPR di sini, semua dapilnya ada masalah Pak. Itu udah pasti. Warnanya berbeda-beda, kasusnya seperti apa. Yang paling, saya juga di forum ini juga kita anggota ini sama seperti Pak Rahmat tadi, menegaskan menteri juga mengatakan bahwa BPN ini bagian dari mafia tanah itu sendiri gitu loh. Jadi perlu saya tegaskan, susah bagi saya Pak untuk berhusnuzon, untuk berpraduga tak bersalah. Kalau ada masalah konflik agraria ini, oh BPN, tanpa perlu, oh identifikasi dulu lebih dalam bagaimana. Ini langsung di otak saya, ini pasti BPN ini, begitu. Sekarang yang narasi yang ada seperti itu. Tapi saya minta maaf ini saya sampaikan, karena gini Pak, ini akan setiap kasus-kasus begini, pengaduan-pengaduan, tapi yang saya lihat memang di BPN ini ada masalah yang sangat serius, yang ini menjadi tesis saya lah, bahwa kenapa begitu maraknya masalah konflik agraria ini muaranya di oknum-oknum BPN ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum pidana terhadap orang-orang BPN yang melakukan kesalahan gitu Pak. Maladministrasi itu bisa dipidana itu Pak. Materi yang yuridis faktor-faktor yang itu bisa kita contoh ini Pak. Di negara maju Singapura, Jepang. Ini kalau ada lembaga negara menetapkan sebuah sebidang tanah milik si A, ketika dia digugat, misalnya digugat oleh orang lain dan dia kalah di pengadilan, negara wajib mengganti rugi terhadap si A tadi. Karena apa? Prinsipnya bahwa sama seperti PTSL itu Pak. Apa sih prinsipnya itu? Negara hadir memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu. Yang lucunya tadi seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau ada orang berperkara ini, ada satu bidang tanah,
dimiliki oleh si A dan si B. Ada dua, satu bidang tanah, ada dua pemilikan. Yang disuruh berperkara pengadilan, dua-duanya harusnya ini yang harus dituntut. Ini prosedur, Pak. Ini logika saya, ini logika berpikir saya. Sebelum ini ditetapkan, satu bidang tanah ini punya si A. Ketika ada si B mengusulkan, harusnya mengusulkan, oh itu tanah saya. Harusnya BPN ini mengkonfirmasi, cek dulu. Ketika betul-betul secara validasi fakta itu benar milik si B, jangan langsung ditetapkan. Konfirmasi dulu si A ini, oh ternyata ini milik si A, si B. Kalau bisa di keberatan si A tadi, dia tuntut di pengadilan, lawan dulu ini BPN dengan si A ini. Bagaimana putusannya di pengadilan? Ketika terbukti si A ini dibatalkan, bukan punya, baru ditetapkan si B. Nah, ini kan lucu gitu nih Pak. Suatu bidang bisa si A, si B, si C yang milik satu bidang aja. Ini sudah ada maladministrasi dan ini terjadi masif seperti yang tadi itu. Kita ada minta pembatalan tapi disuruh di pengadilan, kan repot ini Pak. Tadi rekan saya di belakang ngurus di pengadilan, ini ngurus sebidang tanah bisa hilang 2, 3, 4 bidang tanah. Kan itu gawat ini Pak. Jadi, tapi harapannya mudah-mudahan ini tadi teman saya, rekan saya tadi Pak Giri juga sampaikan, BPN ini kembali ke jalan yang benar Pak, supaya marwahnya dibangkitkan kembali. Saya terus terang Pak, pribadi saya ini tidak lahir dari keluarga yang punya privilege, dari keluarga yang sederhana. Jeritan-jeritan teman-teman saudara-saudara kita ini saya sadari Pak, apalagi saya dapil IKN Kalimantan Timur Pak. Itu pembebasan lahan sana luar biasa masalah Pak. Ada yang lucu lagi nih, dia sengketa dan keberatan mengajukan di pengadilan negeri, sudah dimenangkan masyarakat ini. BPN-nya naik lagi di pengadilan tinggi, padahal udah dimenangkan. Coba. Ya, saya tidak mau lepas mana salah siapa benar, cuma yang saya pahami sekarang ini di masyarakat, ketika ada konflik agraria, poin saya bagaimana BPN ini punya komitmen yang kuat ke depan, karena saya lihat pemerintahan Prabowo ini memang sama seperti Pak Ajis tadi sampaikan, ada sinyal betul-betul ada penegakan hukum yang kuat, tidak ada hal-hal yang, karena kasus Pertamina ini yang baru-baru ini saya juga geleng-geleng luar biasa, dan itu di masa Pak Prabowo ini beberapa bulan menjabat, dan itu luar biasa. Jadi jangan main-main lagi Pak. BPN ini mudah-mudahan di bawah Pak Nusron. Saya juga baru tahu juga, ini sama perasaan saya dengan Pak Rahmat tadi. Kita senang ini dipecat ini. Ternyata udah mau pensiun Pak ya. Udah pensiun. Wah, narasinya di berita enak Pak. Weh, bangga saya ini. Tahu-tahu sudah pensiun. Saya senang momen seperti ini. Saya melihat masalah itu dengan resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Keluhan-keluhan bapak-bapak ini menjadi masukan sekali. Jadi kami minta juga nanti di kesimpulan pimpinan setelah rapat ini, supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya sekedar basa-basi. Betul, ada langkah-langkah konkret, rekomendasi apa yang kita keluarkan dari pertemuan ini. Jadi fungsi pengawasan kita betul-betul dinilai ini ditonton oleh seluruh Indonesia ini, terbuka sidang kita ini. Jadi betul-betul, dan ini penting supaya saya yakin di BPN ini tidak semua yang oknum-oknum, walaupun kebanyakan. Ini mempertegas supaya yang baik betul-betul baik Pak, ya kan? Saya ini dari tadi ini rapat ini Pak, ini saya lihat Bapak ini kan BPN ini sebagai frontliner nih, orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya seperti petugas maskapai bandara yang delay 2 jam 3 jam dimarah-marahin tuh, padahal nggak tahu apa-apa ini. Misalnya contoh seperti itu tadi saya rasakan. Tapi Pak, mau gimana pun memang resikonya Bapak yang menjadi muara. Karena tidak mungkin kalau ada, memang kalau di negara maju yang peradaban birokrasinya bagus, ya kalau ini melanggar hukum, ini merekayasa, memanipulasi, mundur Pak. Kalau kita ini enggak jauh seperti itu Pak, enggak bisa. Makanya saya mendorong bahwa bagaimana kita punya misi Indonesia Emas 2045.
kalau tidak melakukan reformasi birokrasi yang radikal, yang serius, yang agresif, tidak hanya basa-basi. Jadi saya yakin ini Pak, nanti Selasa nanti setiap kapan itu kalau undang-undang ini lagi nih banyak keluhan begini, jangan bosan-bosan Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu BPN ini keluhannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kuncinya tadi terakhir saya pimpinan di kesimpulan kita bikin sebuah langkah konkret seperti harapan bapak-bapak ini, apa yang rekomendasi apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Edi. Bang Edi ini punya pengalaman kebun kelapa sawitnya tergusur ya, jadi agak keras. Dari PAN sudah. Oh sorry, silakan. Ya, nambahin Mas Edi. Pak Wahyudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kementerian ATR BPN juga, kepala kantor dan seluruh undangan yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Saya mengingatkan saja pada saat kita pertama perkenalan dengan kementerian, salah satu program Pak Nusron adalah memberantas mafia tanah. Ini luar biasa. Jadi mafia ini kerjanya ya menghalalkan segala cara, ya, dan tentunya tidak pakai aturan, ya. Oleh karena itu mesti ketika beliau-beliau hadir di sini menyampaikan ini perlu harus kita sebagai wakil rakyat, ya, kita harus berani membela mereka. Karena kalau di hadapan antara rakyat dengan mafia tanah, saya pikir nggak akan pernah menang rakyat ini. Ya. Seperti Pak siapa tadi yang sempat di penjara, sempat di walaupun Mas Charlie Chandra itu, ya, itu salah satu contoh, belum yang lain lah. Ketika rakyat berhadapan dengan mafia tanah pasti kalah. Oleh karena itu konkret ya sebetulnya komisi ini perlu supaya negara hadir. Ketika mafia tanah berhadapan rakyat, maka negara harus hadir. Yang bisa melawan mereka ya negara ini. Oleh karena itu Komisi 2 perlu itu, ya. Apakah kita akan menggunakan hak kita pansus, ya, atau yang lain-lain, hak angket dan yang lain-lain. Karena gini Pak, saya jadi teringat pada ini sangat jauh teori dominonya Ali Murtopo ini, ya. Saat itu kita mungkin masih benci dengan Ali Murtopo sehingga kita lupa bahwa beliau itu, bahwa Indonesia ini dalam posisi yang bahaya karena teori domino beliau adalah bagaimana asing itu masuk ke kita. Pertama adalah dari Sumatera bagian timur, ya, terus Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini akan pintu masuk. Karena mereka akan membangun satu melalui membangun ekonomi. Ya, katanya membangun ekonomi akan memasukkan senjata-senjata. Kalau senjatanya siap, nanti memasukkan orang. Nah ini kenyataan yang sekarang. Saya nggak tahu apakah ini teorinya domino Ali Murtopo sedang terjadi apa enggak. Kenyataannya memang dari Medan sampai ke Lampung itu juga sudah dibangun kawasan perumahan, ya. Terus dari Merak kayak gitu, yang sampai sekarang itu juga pulau-pulau di bikin pulau, yang mereka itu pasti perumahan ekonomi. Nah perumahan ini hebatnya lagi nggak pernah bangkrut dan mesti habis terjual. Perumahan ini habis terjual semua. Nah, artinya dari sisi ini kita ini yang beli siapa gitu. Ketika perumahan terbangun di seluruh panjang pantai itu, yang beli ternyata katanya ada orang Medan lah, ada orang Bangka, ada orang itu. Tapi pernah disurvei itu ternyata penduduknya
Kota Medan Bangka tidak berkurang gitu. Ya artinya siapa yang beli? Ya, nah itu. Oleh karena itu ini penting sekali apakah ini kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini, karena mafia ini pasti pertama adalah materi, Pak. Ya, semua tergiur pejabat-pejabat kita juga saya tidak menyalahkan ya, karena para pejabat kita. Contoh aja lah yang dari Pohot apa ya, itu kalau menjual membelinya 50.000 per meter terus dijualnya 1.500.000 ya, siapa yang tidak tergiur? 1 meter 5 juta ya, jangan kata 5 juta, 1.500.000 saja udah kita nggak kebayang. Jadi inilah sebetulnya oknum-oknum kita masih banyak berpikir materi, sehingga mafia ini akan sulit ini sebetulnya, maka harus negara yang hadir. Jadi sekali lagi itu agar ini tidak berlarut-larut ya, dan kita akan terus ini, tidak, kalau kita nggak lawan ya pasti habis ini pemilik rakyat ini ya, nggak kuat ya, karena siapapun akan berada pada di balik itu ya. Saya pikir itu ya catatan kita ya. Terima kasih kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah menyuarakan hal yang luar biasa depan kami. Percayalah bahwa kami ini masih sebutannya masih wakil rakyat ya, maka kita wajib berada di depan bapak-bapak ibu-ibu ya. Mudah-mudahan itu kita juga ada BPN juga yang nantinya tadi janjinya menteri kita ya, karena menteri kita juga sangat konsen. Jadi awal 100 hari kerja adalah salah satu memberantas mafia tanah. Mudah-mudahan harus didukung oleh semua sehingga ini bisa berhasil. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Wahyudi Nur Ali, bukan dari Banten juga, saya dari Jawa Tengah, saya dari fraksi PAN. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Mardhani Alisera, mungkin sebagai tausiah terakhir. Taruh. Pak Pimpinan, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dari Forum Tanah Air, kemudian juga teman-teman dari pejuang penghapusan oligarki kita ini luar biasa. Dari Sumeneb, rekan saya Mbak Rizka, jumpa lagi. Teman-teman ATR BPN, saya minta tepuk tangan dulu buat pimpinan Komisi 2 dong. Ya. Sabar loh, saya dari tadi dengerin teman-teman 1, 2, 3 biasanya dihentikan, tapi ini menunjukkan DPR mudah-mudahan terus berniat menjadi rumah bagi rakyat ya, insya Allah ya. Pimpinan izin saya satu saja, jangan hentikan proses hukum untuk pagar laut kita ya. Itu satu bentuk pelecehan kepada konstitusi, kepada aturan, dan yang utama kepada kepentingan rakyat. Bersyukur hari ini teman-teman mendapat kesempatan, dan catat saja, saya yakin tadi Mas Edi, Mas Khozin, Pak Goyut, misalnya Mas Rahmat, yang nggak bicara juga saya yakin teman Gerindra tadi luar biasa gitu loh. Itu semua ingin kasus pagar laut tuntas sampai ke akarnya. Sayang kalau cuma mengorbankan ikan teri, tapi ikan paus atau ikan hiunya tidak kita tangkap. Kenapa?
karena ini pelanggaran yang amat sangat kasat mata. Dan kami mengusulkan izin pimpinan, teman-teman jangan cuma ke Komisi 2, datangi teman-teman Komisi 3, karena di situ juga ada aspek penegakan hukum. Datangi juga teman-teman di komisi-komisi yang lain, dan jangan putus hubungan. Tadi Gus Khozin bagus sekali, walaupun saya setuju pimpinan, ada teman-teman BPN, saya berempati dulu ini. Di antara para pejuang pertanahan di BPN ada 1-2 apel yang busuk, yang itu yang harus kita perangi bersama. Tapi ketahuilah teman-teman ATR BPN ini bekerja mengikut aturan. Dan kalau aturannya memaksa teman-teman pada posisi yang tidak bisa menolak, maka menjadi berat. Karena itu saya setuju untuk teman-teman ATR BPN, ini ada kawan saya Mbak Reska, dulu duduknya di sini ya, Komisi 2 juga, kasih masukan untuk revisi undang-undang pertanahan yang lebih berpihak kepada rakyat ya. Karena memang rakyatlah, dan ini sesuai dengan astacita, sesuai dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau ngomong rakyat, rakyat, rakyat. Dan sekarang saatnya DPR, pemerintah yang benar dan rakyat bersatu untuk membela rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih senior kita Pak Mardhani Alisera. Saya pikir apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, ini semua semangatnya sama. Kita ingin rakyat mendapatkan keadilan. Proses yang dilewati, faktor yang sulit-sulit dari kawan-kawan semua mungkin harus kita perbaiki agar jangan sampai sulit, supaya tidak melawan tembok ya. Oleh karena itu kami Komisi 2 memang memberi ruang. Kami meminta seminggu sekali BPN bersama dengan tim kami itu mengevaluasi terus-terusan. Bahkan kalau bisa yang tadi yang masih terhambat kita cicil sedikit demi sedikit. Bahkan kami juga meminta kepada Menteri ATR untuk terus merespon semua hal-hal yang memang harus diselesaikan. Makanya tadi benar ya, kayaknya sosialisasi kurang. Saya tempat membaca katanya Pak Nusron membatalkan, ternyata kan sudah 200 lebih yang dibatalkan ya, jadi tetap berjalan ya. Ini gara-gara efisiensi anggaran tim medsosnya nggak jalan mungkin ya. Nah ini saya hanya menyitir saja, ada 3 poin yang perlu kita kaji sama-sama. Satu, mengenai pembentukan perda, itu rasanya harus benar-benar ditinjau bersama oleh BPN. Tidak lagi BPN hanya bisa, oh itu yang lalu, itu bukan kami. Enggak, karena perda adalah produk negara, produk daerah. Itu harus evaluasi secara baik-baik. Karena awal mulanya ini adalah ketika tata ruangnya dikotak-katik dalam konteks ya, tadi mungkin ada pesanan-pesanan khusus ya. Kedua juga kami melihat bahwa pentingnya masalah tanah apa tadi ya, tanah musnah itu mungkin perlu ada PP khusus ya, perlu ada peraturan menteri, maaf bukan PP, perlu ada peraturan menteri khusus terkait itu, karena ini sudut pandangnya beda-beda ya. Kemudian dari sisi peraturan, saya juga sepakat dengan kawan-kawan, Undang-Undang Pertanahan Nomor 5 Tahun 1960 ini sudah outdated. Dengan berbagai dinamisasi yang seperti sekarang ini, perlu ada rumusan baru Undang-Undang Agraria atau Pertanahan. Tetapi kita minta pemerintah yang mengusulkan. Pemerintah harus mengusulkan kepada kita, karena kami di DPR ini prolegnasnya udah ngantri cukup banyak, tapi kalau pemerintah yang mengusulkan Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan, dan saya senang dengan Pak Mardhani mengatakan yang berkeadilan terhadap rakyat, bukan berkeadilan terhadap investasi semata, tapi berkeadilan terhadap rakyat. Itu penting sekali. Sebelum saya membacakan rekomendasi, silakan Pak Batra. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Kakanwil Jawa Timur, Pak Asep, ini sahabat saya. Beliau sebelumnya dari dapil saya, Dapil Sultra. Begitu beliau pindah ke Jawa Timur,
langsung marak mafia tanah di Sultra. Nggak tahu saya beliau pakai ilmu apa, Kak Bang Mardani, beliau pakai ilmu apa waktu beliau jadi Kakanwil. Nggak ada laporan-laporan yang masuk, tapi begitu beliau pindah langsung banyak laporan yang masuk. Pak Kakanwil Banten, Bu Reska. Nah, kita sebenarnya banyak berharap sama Bu Reska ini karena sebelumnya Bu Reska yang duduk sebagai anggota DPR RI lebih galak daripada anggota-anggota DPR RI yang laki-laki yang hari ini hadir di sini nih. Hari ini belum mungkin, Kang Dede. Kepada Forum Tanah Air beserta seluruh jajaran dan teman-teman yang hadir, tim advokasi, aliansi rakyat dan seluruh teman-teman semua yang hadir, kami merasa bangga tentunya di Komisi 2 karena hari ini kami banyak menerima aduan-aduan, karena di Komisi 2 bukan hanya menyangkut yang masalah pertanahan, tapi kami lagi-lagi selalu mendahulukan yang penting-penting. Maka dari itu hari ini kami menerima semua teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak hanya meminta BPN untuk berbenah, tapi kami juga anggota DPR RI sedang berbenah, termasuk setiap hari Selasa kami mengagendakan rapatnya khusus untuk penerimaan aduan-aduan. Jadi ini saman terbuka, samannya media sosial begitu cepat, jadi tidak ada cara lain, kita semua harus berbenah. Bukan hanya pemerintah yang kita minta berbenah, tapi DPR juga mesti harus berbenah dalam rangka bagaimana mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat yang kita wakili. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu harapan kami dengan adanya pengaduan-pengaduan yang dilaksanakan setiap hari Selasa, agar tujuannya bukan hanya teman-teman yang melakukan pengaduan ini hanya untuk didengar, tapi penting untuk ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi keluhan teman-teman hari ini terkait soal mafia tanah, penerbitan sertifikat ganda dan lain-lain bukan justru makin bertambah, tetapi harusnya makin berkurang dengan adanya peristiwa-peristiwa atau forum semacam ini. Nah, jadi kita meminta ini Pak Kepala BPN jangan menutup diri, harus membuka diri dengan masukan dari teman-teman, dengan aduan dari teman-teman. Kita tahu bahwa di BPN ini juga tidak semuanya perilakunya menyimpang, tapi saya meyakini bahwa yang namanya manusia itu pasti ada sisi-sisi kebaikan dalam dirinya. Dengan mudah-mudahan ini, apalagi momentum bulan puasa ini, kita harus lebih terbuka kepada publik, kita habis lebih terbuka kepada masyarakat, terutama teman-teman kita yang melakukan pengaduan hari ini. Jadi Pak Kakanwil terkhusus Banten nih, ada Kakantanya juga saya lihat hadir. Jangan hanya lepas dari forum ini menerima aduan, setelah itu tidak ditindaklanjuti. Jadi kita berharap, terutama saya ini dari Partai Gerindra, Pak Prabowo berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi jangan coba-coba lagi main-main terkait dengan mafia tanah ini. Tidak ada tempat bagi mafia tanah, Pak. Kita pengen semua kekayaan alam yang dikelola oleh negara harus diperuntukkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh karena misalnya si A didirect atau misalnya ada backingan dari belakang terus kemudian harus dibela. Yang tidak punya backingan tidak dibela. Hari ini karena Pak Prabowo sudah jadi presiden dan beliau menyampaikan dengan gamblang, jangan coba main-main. Jadi kita tidak pengen kejadian-kejadian yang terjadi hari ini di Banten, di Desa Kohot, terulang yang sama dengan di daerah-daerah lain. Dan tidak mustahil, Pak. Semua hampir kota-kota besar hari ini terkait soal reklamasi sebagian besar bermasalah. Pemerintah, DPR, kami tidak melarang soal reklamasi, tapi yang pasti taat aturan. Jangan melanggar aturan. Dan bagi BPN, jangan dipermudah bagi oligarki-oligarki yang ingin menyimpang terhadap negara ini. Tidak ada tempat bagi mereka, Pak. Sudah terlalu lama mereka.
merampok kekayaan negara dan mereka nikmati sendiri dan membuat rakyat susah. Tidak boleh kejadian lagi ke depan hal semacam ini. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Kang Dede, ini tidak hanya sekedar sebagai forum mendengar, tetapi harus ada tindak lanjut dari semua keluhan-keluhan, apakah keluhan yang lalu-lalu atau hari ini dan di Selasa-Selasa yang akan datang, terus harus kita dengarkan keluhan masyarakat, karena memang DPR tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, barangkali itu sekali lagi saya ucapkan kepada Kang Asep nih, mudah-mudahan di Jawa Timur ini, karena Sultra ini kan jauh lebih kecil dari Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang menjadi yang ditanamkan hari ini di Sultra, saya melihat langsung kerja beliau di sana, Pak. Saya sudah turun ke beberapa kabupaten kota bersama Kang Asep. Mudah-mudahan nanti juga anggota DPR RI yang dari Jawa Timur bisa menemani beliau sehingga semua permasalahan-permasalahan atau pengaduan-pengaduan di tingkat kabupaten bisa segera tertangani dan terselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Pak Bahtera ini kurang lebih mewakili suara Gerindra lah. Kalau Gerindra sudah mengatakan begitu, kami semua, apalagi hampir semua yang ada di sini, mengatakan bahwa kita harus memberikan hak rakyat kembali. Untuk itu, saya akan mencoba membacakan kesimpulan saja. Ini amanat kami kepada ATR BPN ya. Pertama, Komisi 2 telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh Forum Tanah Air, FTA, Tim Advokasi Perlawanan Terhadap Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat, dan Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terkait dengan permasalahan tanah yang berstatus PSN PIK 2 dan penerbitan sertifikat hak milik di pesisir pantai dan laut melalui tim bersama Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN secara transparan, adil, dan berkepastian hukum. Yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta ATR BPN untuk mengkaji PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, khususnya terkait dengan identifikasi dan tata cara dalam penetapan tanah musnah untuk mencegah celah penyalahgunaan dalam kepemilikan tanah dan penerbitan sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan secara tidak sah. Ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta kepada ATR BPN untuk mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif status proyek strategis nasional Tropical Coastline PIK 2, khususnya perluasan kawasan terindikasi di luar area yang ditetapkan sebagai PSN dan tidak sesuai dengan regulasi pertanahan dan tata ruang nasional provinsi, kabupaten, kota di Banten. Keempat, Komisi 2 meminta Kementerian ATR BPN mengkaji ulang kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi memastikan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kelima, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN agar dalam pemberian hak atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di berbagai daerah melibatkan pihak terkait dan partisipasi masyarakat supaya tidak menimbulkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Ya, saya persilahkan pimpinan kembali ke poin 1 tadi pimpinan. Timelinenya mungkin dicantumkan karena itu terlalu normatif, izin pimpinan. Terkait dengan penyelesaian terutama yang di Sumeneb, permasalahan tanah dan lain-lain, ini kalau kemudian diikutkan ke mekanisme proses hukum, ya bisa ketemu lagi 5 tahun lagi nanti pimpinan. Jadi langsung kasih timeline selambat-lambatnya atau dengan waktu, itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan rekomendasi revisi Undang-Undang Pokok Agraria tadi, mungkin dicantumkan pimpinan. Karena ini sudah seingat kami beberapa kali rapat muncul terus masalah revisi, tapi direkomendasi tidak terakomodir. Terima kasih pimpinan. Iya. Oh iya, sama yang pansus lagi. Kemarin di Raker sudah kita munculkan dengan Menteri Undang-Undang Tata Kelola Pertanahan. Karena kan sifatnya memerintahkan Menteri. Gitu. Ada poin lagi? Izin pimpinan.
Izin, Pak Pimpinan, izin. Tentang Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dicantumkan tentang alih fungsi hutan mangrove menjadi hutan produksi. Coba diulangi pertanyaannya, bagaimana? Perda tadi? Di Perda nomor 1 tahun 2023 tentang alih fungsi hutan mangrove menjadi hutan produksi. Ya, begini. Ya, kalau itu di pasal 81. Bu. Konteksnya kenapa kita minta dievaluasi Perda tersebut? Ini kan Perdanya kan luas sekali, banyak sekali kan. Tetapi Perda bukan kewenangan DPR untuk mencabut. Itu adanya di Gubernur dan DPRD-nya. Tapi Kementerian ATR bisa mengevaluasi dan menyampaikan kepada Gubernur bahwa ini salah. Gitu loh. Jadi yang ini saat ini kami meminta kepada ATR untuk menegur provinsi. Siap. Kami di sini tidak bisa mencabut. Izin Pak Dede. Dengan begitu kita bisa mengawalnya Pak seperti Dede. apa, Pak? Maaf. Saya mau nambahin dikit Pak Dede Sopgiri. Ya, Pak Giri. Jadi kalau bicara peraturan daerah Pak Dede, Bu, kalau DPR RI nggak bisa nyabutnya. Kalaupun kita mau nyabut, berarti Gubernur harus melakukan revisi, DPRD melakukan revisi, atau judicial review-nya ke Mahkamah Agung untuk pencabutan perda tersebut. Akan tetapi ketika perda tersebut bisa jadi dan diundangkan, itu berarti sudah melalui konsultasi melalui Kementerian Dalam Negeri dan sudah melalui persetujuan substansial dari semua pihak. Untuk itu harus ditenggarai bahwa perubahan hutan mangrove lindung tadi menjadi hutan produksi itu sudah mendapat izin dari dari Departemen Kehutanan, Dirjen Planologi. Itu Pak. Jadi harus, kalau BPN aja yang merubah nggak bisa, karena BPN akan dapat surat dari Dirjen Kehutanan ke Dirjen Planologi Kehutanan bahwa sudah melakukan perubahan. Nanti kan peta kehutanannya akan diberikan kepada mereka menyesuaikan. Ketika persetujuan substansi dari BPN ke DPR bahwa itu sudah sesuai dengan peta kehutanan yang diberikan kepada BPN. Itu catatannya Pak. Jadi kalaupun kita mau berubah, itu agak susah kalau dari BPN. Itu harus koordinasi dengan Komisi 4 yang membawahi Departemen Kehutanan. Terima kasih. Oke, izin pimpinan. Ini pimpinan dari Sumeneb pimpinan. Baik, terkait rekomendasi di poin pertama kami meminta kepada Komisi 2 untuk membentuk tim pansus, ya, dan juga ya tim pansus di sini bertugas untuk kemudian menyelesaikan beberapa konflik yang telah kami sampaikan. Dan yang kedua, meminta kepada Kementerian ATR BPN bersama Komisi 2 untuk turun langsung ke lokasi, ya, memastikan supaya tidak ada alibi lagi yang hanya berdasarkan dengan gambar, foto saat air laut itu surut. Jadi kita bisa pastikan bersama, turun langsung ke Gresik Putih Gapura, kita pastikan di sana bersama-sama. Kalau memang ada tanahnya, silahkan tunjukkan batas-batas tanahnya. Itu bukan lagi berdasarkan tanah musnah, melainkan itu tanah yang diada-ada untuk kemudian diterbitkan sertifikat tanahnya. Itu Pak. Kemudian yang ketiga, kami di sini meminta kepada Komisi 2 agar dapat lebih memberikan kepastian hukum, ada tenggang waktunya, ya. Misal dapat diselesaikan dalam jangka 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau hanya bersifat kepastian hukum, ini bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ini nggak selesai-selesai Pak. Bisa saja ternak masyarakat desa Gresik Putih Kampung Tapak Kerbau ini hilang untuk biaya operasional kita ini Pak. Ya kan? Iya, mereka punya anggaran Pak, punya SPPD Pak, punya perjalanan dinas dan lain sebagainya. Kalau hanya berkepastian hukum, tidak ada tenggat waktu yang diberikan oleh Komisi 2, waduh, bahaya kita ini. Kering kita ini Pak, ya kan? Ternak masyarakat ini bisa habis dari ayam, kambing, sapi, nggak lainnya habis ini. Kita terlalu lama menunggu, nggak ada kepastian hukum. Sudah cukup lama 5 tahun ini kita Pak. Dari 2018 hingga, bukan 5 tahun ya. Hampir 7 tahun kita, 2018 sampai 2025 sekarang ini. Maka harus ada itu Pak, berkepastian hukum selambat-lambatnya kapan itu. Perlu itu. Ya. Supaya kita membawa pulang ke Sumeneb, anggaplah ke desa Gresik Putih,
Bapak Ibu, insya Allah 2 tahun lagi ini selesai. Insya Allah 1 bulan ini selesai. 3 bulan ini selesai. Kalau hanya bersifat naratif, tidak ada kepastian hukum, tidak ada tenggat waktu, waduh, capek kita. Iya, lelah kita, Dinda, kan gitu. Nah, itu saja Bapak. Terima kasih rekomendasinya itu, Pak. Baik, sudah. Di poin 1 itu saya sepakat harus ada timeline. Ya, ini kan yang bikin dari belakang nih, jadi saya membacakan dulu ya. Nah, timeline itu harus kita minta kesepakatan pemerintah. Nggak bisa kita langsung mengatakan sebulan. Nah, saya kembalikan kepada pemerintah. Pemerintah bisakah memiliki timeline? Silahkan. Ya, Pak Irawan. Oh ya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati beserta seluruh undangan masyarakat dan perwakilannya. Pimpinan, saya menyimak betul apa yang menjadi diskusi kita tadi, baik yang itu menjadi aspirasi masyarakat dan kelompok legal standing yang mewakilinya. Namun saya juga menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Agraria melalui Kanwil kaitannya dengan aspirasi kita dari Sumeneb, bahwa persoalan yang ada di sana itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh BPN Agraria karena SHM tersebut telah lebih dari 5 tahun. Jadi kalau kita misalnya mencantumkan limit waktu kaitannya dengan hal tersebut, itu kan sebenarnya di luar kekuasaan dari Kementerian Agraria itu sendiri, kepala BPN itu sendiri. Sehingga tadi Kementerian Agraria menyampaikan, kalaupun ada keberatan atau banding atas keputusan tata usaha negara tersebut, Kementerian Agraria tersebut, maka bisa dilakukan upaya hukum melalui pengadilan. Nah, itu saya kira kesimpulan yang kita cantumkan dalam kesimpulan kita berkepastian hukum itu telah mengakomodasi baik agraria maupun masyarakat. Itu yang pertama, pimpinan. Yang kedua, kesimpulan yang nomor 2, kan PP-nya kan PP 18 tahun 2001. Nah, setahu saya kita perlu menambahkan lagi di situ Permen nomor 17 tahun 2021 kaitannya penetapan tanah musda, karena itu kan diatur dalam produk regulasi yang yang berbeda. Ini ada di di presentasi dari BPN Agraria. Cuma memang perlu kita Komisi 2 yang pimpinan yang kami hormati, bahwa selain Kementerian Agraria melakukan pengkajian, kita dorong juga untuk melakukan proses revisi agar proses revisi terhadap peraturan Menteri Agraria mengenai penetapan tanah musda tersebut agar mencantumkan spirit konstitusi yang ada dalam pasal 28H, pimpinan, di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa hak milik tidak bisa dicabut sewenang-wenang. Nah, itulah yang menurut saya perlu dicantumkan dalam angka 2, dan angka 1 saya kira sudah proper untuk para pihak pimpinan, karena bagaimanapun Kementerian Agraria ini, BPN ini, mereka adalah organ tata usaha negara. Mereka juga terikat oleh regulasi. Boleh kita bicara politik, bicara aspirasi macam-macam, tapi sebagai mitra gitu, kita juga harus menjaga mitra kita, jangan kita kita dorong terlalu jauh untuk melewati itu ya, Mas. Itu aja, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Makanya saya tanya dulu kepada pemerintah. Ini sebenarnya mandat ini adalah untuk mampu menyelesaikan permasalahan, baik dengan diplomasi, baik dengan negosiasi, baik dengan melakukan peninjauan ulang, ataupun juga mengawal sampai kepada pengadilan. Nah, ini tadi ada permintaan time frame dari pihak pemerintah, bagaimana kami tanyakan. Silakan. Baik, pimpinan, untuk
kesimpulan nomor 1 mungkin karena dari sudut pandang kami sudah cukup, Pak. Karena kalau dicantumkan ada, itu bagus, timelinenya bagus, tetapi kan ukuran-ukuran untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita kan belum mengkajinya. Karena setiap kasus tanah itu mempunyai spesifik tersendiri. Kami setuju kalau memang ada waktu segala macam. Tetapi kan tadi sudah kami sampaikan, jangan sampai pembatalan ini pembatalan karena ada unprocedural, tetapi dalam rangka prosesnya juga malah melanggar juga begitu. Itu. Untuk yang 2 kami mungkin sepakat juga untuk kesimpulan yang kedua karena dimasukin permen yang nomor 3 2024 juga dimasukin. Jadi 17 2001 permen ATR BPN nomor 17 2001 Junto permen ATR Kepala BPN nomor 3 2024. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya poin 1 itu bukan soal pembatalan semata, tetapi prosesnya harus selesai. Nah, apa yang ditempuh itu harus bersama-sama dengan masyarakat. Seperti di poin nanti ada di poin ke-5. Jadi saya hanya mengambil satu gambaran sederhana. 6 bulan dari sekarang, permasalahan ini sudah harus bisa diselesaikan. Ya. Jadi bukan soal nanti, karena nanti kan ada urusannya dengan pengadilan, tetapi pembuktian itu jangan sampai masyarakat gara-gara nggak punya ongkos nggak bisa datang ke pengadilan. Itu yang harus kita lindungi haknya. Jadi itu nanti menjadi bantuan atau dukungan BPN dalam proses-proses persidangan. Kita juga paham soalnya ada undang-undang yang mengatur setelah 5 tahun gitu. 6 bulan ya. Pimpinan. Saran pimpinan. Tadi BPN menyampaikan bahwa kasus pertanahan ini kan kasuistik, pimpinan. Nah, karena ini sifatnya kasuistik, saya minta agar kesimpulannya itu di-split aja, pimpinan, antara PSN PIK 2 dan penerbitan sertifikat hak milik yang di mana? Di Sumeneb, Jawa Timur. Karena ini berbeda ininya, pimpinan. Case-nya berbeda. Gitu. Ya, baik, dipisah ya. Saya minta di-split, pimpinan. Jadi yang penerbitan sertifikat hak milik pesisir pantai itu yang dijadikan poin kedua, gitu ya. Jadi bukan dan. Kalau PIK itu sendiri gitu, maksudnya gitu ya. Baik. Jadi penerbitan sertifikat hak milik di pesisir pantai laut, ya, berkepastian hukum selambat-lambatnya 6 bulan setelah RDPU ini, gitu. Dipisah ya, antara PIK dengan kasus Sumeneb dipisah. Izin pimpinan, mungkin secara timeline untuk yang case yang di Sumeneb mungkin secepat-cepatnya ya atau selambat-lambatnya, karena kalau pintu masuk melalui mekanisme tanah musnah itu dianggap tidak memungkinkan, posisi BPN ini sebetulnya sudah pasif, sudah tidak bisa melakukan upaya apapun. Kalau dipaksakan nanti akan melanggar aturan juga gitu kan. Tapi kalau kemudian ini masih ada celah seperti tadi yang disampaikan aspirasi kawan-kawan dari Sumeneb, mungkin ada kunker atau kunjungan dari Komisi 2 atau BPN ke lokasi, lah itu bisa masuk celahnya dengan konsep tanah musnah ini, berarti bisa sesegera mungkin. Saya yakin tidak sampai 6 bulan, terlalu lama itu pimpinan gitu. Jadi sekali lagi mungkin minta responnya dari BPN, apakah opsional tanah musnah ini betul-betul tidak bisa dibuka ruangnya atau masih bisa? Kalau masih bisa 6 bulan terlalu lama, bisa sehari 2 hari sebelum reses kita turun. Sebetulnya memang sudah diagendakan pimpinan. Izin secara informal Pak Menteri menyampaikan kepada kami mau turun langsung di Sumeneb.
Pak Nusron. Itu 2 minggu 3 minggu yang lalu. Cuman karena memang sedang kredit kegiatan di Jakarta, kemudian kami diarahkan koordinasi dengan Dirjen dan Kanwil, nyambunglah dengan Pak Asep. Sudah ada diskusi secara informal itu, tapi iya kan, karena kita punya tanggung jawab moral juga di sana. Baik, Itu mungkin aja. Saya bisa memahami semua ini karena BPN juga tidak bisa merubah keputusan setelah 5 tahun, tetapi saya bagi gini saja, karena ini Gus Rosin tadi sudah mengundang, maka Komisi 2 ditambahkan akan meninjau lokasi di Sumeneb. Nanti di sana kita bikin kesimpulan untuk meminta ini diselesaikan selama-lamanya 6 bulan, supaya DPR nanti yang langsung menginstruksikan. Terima kasih pimpinan. Sate kambingnya siapin ya nanti ya. Oh, ada sate ya. Baik, jadi gitu ya. Jadi yang penting bisa pulang dulu, Gus. Jadi apa namanya, dipisahkan saja yang poin Sumeneb. Jangan digabung sama yang soal PIK. Nah gitu. Bersama dengan tim, coba lihat. Nah, Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Timur kalau perlu semuanya kita datangi, ke PIK juga nggak jauh, kita datangi juga nggak apa-apa. Ya, siap. Mas, karena kemarin kan sudah ramai banget yang datang, udah ada komisi 4, komisi berapa, segala macam gitu ya. Kita di sini kan cukup ngomelin menterinya untuk mencabut, nah gitu. Tapi kalau perlu ke sana, boleh juga kali aja ada gudang pinggir jalan. Itu yang poin kedua, lambatnya 6 bulan itu dihilangin. Begini, kenapa harus dihilangin dan kita harus turun melihat langsung? Kita juga tidak mau mengambil kesimpulan yang tidak berdasar atas fakta dan tidak menerima informasi secara utuh. Kita selama ini kan hanya membaca di media, Kang Dede, tidak pernah melihat langsung. Jadi selalu kita anggota DPR ini kadang-kadang kalau nggak meninjau langsung selalu menduga-duga. Jadi supaya kita tidak gegabah, itu 6 bulannya dihilangkan. Kira-kira begitu ya, Pak Kepala BPN ya. Nanti setelah dari sana kita akan anggota DPR menyampaikan ke Kanwil dan Kantanya sanggupnya berapa lama untuk menyelesaikan hal tersebut. Begitu kira-kira ya Kang Dede ya. Ya, izin pimpinan, izin dipastikan sekalian pimpinan kapan kira-kira Komisi 2 itu datang ke Sumeneb pimpinan. Karena kami akan koordinasi juga bersama Faik ya nanti ya. Itu belum nanti sudah ada aliansinya ini. Jadi kita tugasin Gus Kosin nih. Biar clear lah. Gus Kosin. Nanti ini kita buat agenda kunker di sana, tinggal koordinasi sama ininya. Ya. Kabari mereka pas mau kunker ke sana. Soal soto kekil, sate kambing, kami siapkan, baik ya. Soto kekil, sate kambing kita aman, Mbak. ya. Clear. Sudah lanjut yang lain. Sumeneb aman ya, clear ya, beres ya. Izin. Oke, ya. Izin terakhir, pimpinan. Ya. Mohon maaf, saya harus katakan kami tidak percaya BPN. Itu yang pertama. Makanya tadi ketika ada cerita SHGB itu sudah dibatalkan, kami tahu video itu cuman video Pak Menteri dengan pakai kopiah secara pribadi, bukan konferensi resmi. Dan akhirnya kami menyimpulkan, kami baru percaya bahwa SHGB di Laut Tangerang itu yang 263 dan 17 SHM itu benar-benar dicabut karena secara material dan faktual ada di laut adalah dengan mengguntingnya sertifikat dibuka digunting depan masyarakat. Itu baru kita percaya. Yang kedua, mohon maaf jangan terjebak dengan mekanisme tanah musnah. Sebenarnya tidak ada tanah musnah, yang ada di sana tanah fiktif. Tanah yang diproduksi dengan sertifikat fiktif, menipu, lalu muncul SHM. Kenapa? Kalau kita nanti sebut itu sebagai kategori tanah musnah, karena di PP pasal 66 ayat 3-nya itu pemilik hak diberi kesempatan untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi, sehingga ketika BPN menetapkan itu tanah musnah,
jadi pintu pemegang hak ini untuk melakukan pengajuan hak reklamasi dan rekonstruksi. Justru di situ proses yang berbahaya. Selama pasal 66 ini ada, maka seluruh wilayah pantai Indonesia ini berpotensi besar direklamasi atau direkonstruksi dengan modus tanah musnah. Tanah musnah itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu tanah fiktif yang diproduksi oleh lurah-lurah setempat, kades-kades setempat. Ketika sudah sampai dia menjadi SHM atau SHGB, nanti pemegang itu berdalih ini ditetapkan oleh pemerintah tanah musnah, maka dia mengajukan hak reklamasi atau rekonstruksi. Mohon ditinjau pasal 66 ayat 3 dan ayat 4-nya. Jadi saya harapkan jadi tidak diarahkan pada itu dinomenklaturkan tanah musnah, ya karena itu tanah fiktif, tanah yang tidak punya hak ada di laut begitu. Dan ini terjadi di yang lainnya begitu. Pimpinan. Saya khawatir ini menjadi pintu bagi oligarki masuk dengan penetapan tanah musnah tadi. Mohon maaf. Kita harus paham saat ini existing nomenklaturnya bernama tanah musnah. Kalau panjenengan memaparkan tadi itu nanti dalam pembahasan naskah akademik Undang-Undang Pokok Agraria bisa kita lakukan revisi. Enggak. Lah, sekarang begini, begitu. Ini temuan kami di lapangan. Pelan-pelan. Ya. Jadi kalau kemudian nomenklatur ini tidak mau dijadikan pintu masuk, dengan kata lain, sampean melakukan menutup pintu celah untuk mencari jalan keluar yang di Sumeneb. Tidak ada celah lain. Ada. Sekarang saya tanya, celahnya apa kalau tidak menggunakan kalau ini? itu tanah fiktif, maka itu pidana, dia batalkan. Sebentar. Nomenklaturnya saat ini PP-nya bernama penetapan. Begini, kapan sih negara pasang badan untuk rakyat gitu loh? Bukan. Kok selalunya rakyat dituruh ikut aturan ini itu? Mas, mohon maaf, kalau itu disahkan tanah musnah, ini jadi pintu legitimasi yang lainnya untuk lakukan reklamasi dengan dalih proses tanah musnah. Sepakat. Diselamatkan yang di Sumeneb, yang lain yang naik. Begini. Itu saya nggak mau. Ini ada pimpinan depan sini. Ini kita bukan mau adu kuat-kuatan, keras-kerasan. Kita ini mau cari solusi agar masalah yang diadukan ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau hari ini kita berdebat soal undang-undangnya, soal apanya itu makin panjang problemnya. Sekarang ini kan undang-undangnya tidak bisa dirubah. Tetapi apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu bisa jadi catatan untuk kemudian kita merekomendasikan untuk perubahan apa yang menjadi landasan. Kita udah nangkap itu, Mas, Pak. Kita udah nangkap, artinya itu bisa jadi bahan buat kami kemudian untuk merevisi yang menjadi peraturan-peraturan. Tetapi kita tidak hanya sampai di situ. Hari ini yang menjadi keluhan-keluhan yang bisa diselesaikan sesegera mungkin, kita selesaikan sesegera mungkin, sembari menunggu apa yang menjadi keluhan-keluhan yang menjadi pintu masuk tadi untuk menjadi perubahan undang-undang itu. Nah, barangkali begitu ya. Jadi supaya kita nggak debat kusir. Debat kusir artinya begini, kita ini mau menyelesaikan masalah yang kita bisa selesaikan dalam jangka waktu dekat karena Kakan Wilnya sudah datang, Kantanya sudah datang, sembari kita bereskan, kami juga menerima tadi apa yang menjadi masukan teman-teman untuk dijadikan pintu masuk untuk merubah peraturan-peraturan yang dianggap semua peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat harus kita bereskan. Nah, barangkali begitu ya, supaya kita nggak debat kusir ya. Nah, terima kasih Kang Dede. Ya, ini menambah semangat pengen berbuka puasa jadi ini. Izin pimpinan ingin menyampaikan pimpinan. Ya, yang mana? Ya, saya di sini. Oh ya, oke. Kalau Bapak nggak panggil, nggak kedengeran. Silakan. Begini pimpinan, untuk nomor 1 itu yang poin A itu saya melihat kalau permasalahan tanah yang berstatus PSN itu cuma 1.755 hektar. Tapi seperti yang dipaparkan tadi kan hampir 100.000 hektar itu tanah sekitar pesisir pantai utara itu dirampas oleh ya di sini kita katakanlah PT Agung Dayu Group itu. Jadi kalau saya lihat di sini poin nomor A itu ya perampasan tanah yang terkait dengan permasalahan tanah yang berstatus PSN PIK 2 dan bukan PSN PIK 2. Itu yang saya usulkan. Terima kasih. Ya, itu sebenarnya masuknya nanti di poin 3, Pak. Di poin 3 ada. Kita nanti meminta ATR untuk melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional Tropical Coastline PIK 2, khususnya perluasan kawasan terindikasi di luar area. Ini yang masuk di poin 3. Ya kan?
Karena kan PSN-nya kan hanya 1.700 hektar kalau nggak salah ya. Yang di luar itulah gitu. Iya, yang banyak itu yang di luar itu. Iya, makanya ini yang nanti kita minta agar Kementerian ATR BPN juga melakukan, bukan mencabut, karena mencabut itu harus presiden. Tapi paling tidak evaluasinya diberikan. Wah, ini banyak yang dilakukan di luar daripada PSN itu sendiri. Terima kasih. Gitu Pak ya? Iya. Baik. Ya Pak Marwan Batubara. Izin pimpinan. Ya, terima kasih Pak. Oh, ada Pak Marwan. Jadi saya usulkan di poin 1A itu tambahan kata-kata termasuk melalui pembentukan pansus. Kalau pansus itu nggak bisa diputuskan di komisi sini Pak? Usulnya Pak, usul dari kita. Enggak, saya pikir menggunakan ya kita sudah menerima aspirasi. Kalau pansus ini kan berarti kan harus pimpinan DPR. Nggak bisa diputuskan di komisi ini. Harus bersurat ke pimpinan DPR. Termasuk usul pembentukan. Mengusulkan. Usulan pembentukan pansus. Nggak apa, panja pansus boleh diusulkan. Supaya lebih ada apa? Boleh. Ya, oke. Makasih Pak. Boleh. Silakan ditambahkan. Ya. Maksud usulan untuk menggunakan alat kelengkapan seperti panja dan pansus gitu bisa. Tapi keputusannya memang bukan di Komisi 2. Kan Pak Marwan pernah dari sini juga. Izin menambahkan di poin 2 pimpinan itu harap ditambahkan terkait dengan identifikasi atau sertifikasi dan atau tata cara dalam penetapan tanah musnah untuk mencegah celah penyalahgunaan dalam kepemilikan tanah dan penerbitan sertifikat hak milik atau HGB seluruh Indonesia pimpinan. Jadi di situ jangan hanya PIK 2 ataupun Jawa Timur, karena sesungguhnya Bekasi dan Subang seluruh Pantura itu sudah disertifikasi pimpinan. Jadi seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti besok Selasa datang lagi dari Jawa Barat, nanti kita bikin juga. Artinya ini sesuai dengan yang hari ini datang. Betul pimpinan. Jangan dilebarin lagi ke Makassar. Nanti berikutnya ada lagi. Karena ini kita termasuk tim advokasi, saya tim advokasi. Nanti datang lagi Ibu. Nah, gitu. Itu jadi Bekasi sama Subang. Jadi maksudnya tinggal ditambahin poin 2 supaya tidak justru mengurangin kinerja dari pimpinan. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Tetapi begini, kami tidak bisa memasukkan sesuatu yang tidak dibahas bersama. Ujuk-ujuk kita masukin, kayak saya punya dapil di Bandung. Oh, masukin dong Bandung, kan nggak ada yang bahas Bandung tadi. Jadi kita hanya membahas apa yang tadi dibahas bersama di sini. Nanti besok-besok minggu depan kita mungkin masuk lagi dari yang lain, kita bahas juga. Itu mekanisme saja gitu. Cukup, makasih ya. Mohon izin pimpinan. Baik. Pimpinan, mohon izin. Ya. Sedikit saja pimpinan. Saya ingin tadi sekedar informasi saja dan juga untuk renungan untuk kita tadi. Kalau tadi BPN tidak bisa sepihak membatalkan sertifikat yang sudah lebih dari 5 tahun untuk korporasi, tapi untuk yang pribadi tadi yang sudah 35 tahun bisa sepihak main cabut aja. Itu kan juga sesuatu gitu. Nah ini terkait dengan tadi yang poin 4 pimpinan. Jadi karena ini sangat-sangat urgent dan ini berkaitan dengan ketahanan negara. Karena ketahanan pangan adalah salah satu komponen dari ketahanan negara. Nah, realitanya perampasan lahan di Banten ini, terutama di Tangerang Utara, pengurukan lahan itu terus berlangsung sampai dengan hari ini. Sehingga produksi gabah kering giling pun juga menurun. Dan ini ancaman terhadap ketahanan pangan kita. Sehingga kemudian yang jadi pertanyaan kita juga di Undang-Undang 41 tahun 2009 bahwa terkait dengan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan itu ada di pasal 46 ayat 1 bahwa alih fungsi lahan pertanian produktif yang irigasinya bagus itu harus diganti minimal 3 kali lipat luasnya. Nah sementara pemerintah menggalakkan food estate, ketahanan pangan di luar daerah, ini lahan yang sudah jelas-jelas produktif kok tidak dijaga gitu. Udah jelas tinggal dilanjutkan saja, kenapa malah dialih fungsikan? Sementara membuka lahan pertanian baru belum tentu 5 tahun 10 tahun hasilnya akan bagus. Nah, jadi dengan demikian maka karena ini terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan negara, bisa tidak kita meminta untuk
istilah meminta itu diksinya diganti mendesak, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, mendesak bisa. Tapi saya pengen dari satu-satu aja dulu ya. Coba kita kembali ke satu, jangan dilengkap-lengkap ya. Nomor 1 ini, Komisi 1 DPR RI mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian masalah yang disampaikan Forum Tanah Air, Tim Advokasi Perlawanan Terhadap Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat terkait dengan permasalahan tanah yang berstatus PSN PIK 2. Setuju? Lalu yang kedua, Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik di pesisir pantai dan laut akan diselesaikan melalui tim bersama Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN, termasuk melalui usulan pembentukan panja secara transparan, adil, dan berkepastian hukum, serta meninjau langsung ke Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Setuju? Pak Dede, tadi usul tentang panja itu bukan khusus untuk jangan panja alat apa pansus apa namanya, atau bukan apa namanya, alat kelengkapan. Ya, intinya bukan cuma yang di Sumeneb, justru yang lebih penting itu untuk PSN PIK 2. Iya, pansus itu. Jadi salah menambahkan pembentukan itu bukan di situ. Makasih. Baik, saya pikir nanti tulis saja alat kelengkapan, karena kita juga nggak bisa menyetujui, nggak bisa mengatakan pansus panja sebelum ada rapat keseluruhan dengan yang lain, gitu. Alat kelengkapan aja. Alat kelengkapan diantaranya itu, Pak. Kalau alat kelengkapan bisa pansus, bisa panja kan? Setuju ya? Baik. Semuanya. Dua-duanya, Pak. Oke. Poin kedua, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk mengkaji PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, Peraturan Menteri ATR BPN nomor 17 tahun 2021, Jo Kepala BPN nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara tanah musnah, khususnya terkait dengan identifikasi dan tata cara penetapan tanah musnah untuk mencegah celah penyalahgunaan dalam kepemilikan tanah dan penerbitan sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan secara tidak sah. Anggota? Pak Wajin? Oke? Gus Wajin? Bung Irawan? Setuju ya? Oke? Setuju? Baik. Mohon maaf ini Pak Pimpinan, itu redaksinya ditambahi. Yang mana Pak? Permen ATR nomor 3 2024. Jadi bukan sekedar junto kepala BPN, tapi junto Permen ATR BPN. Hampir sama. Iya. Permen junto peraturan Menteri ATR BPN. Baik. Betul? KBPN. ATR KBPN. KA. Ya. Yang atasnya juga KBPN. KBPN, bawahnya juga KBPN. Cocoknya sih jadi dirjen ini, Pak Asep ini. Naga-naganya sih agak mengarah ke sana. Iya. Gitu ya. Oke, setuju? 2 tahun dulu kan gitu. Jawa Timur kan. Ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR KBPN RI, bukan? Sama ya, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif status proyek strategis nasional Tropical Coastline PIK 2, khususnya perluasan kawasan terindikasi di luar area yang ditetapkan sebagai PSN dan tidak sesuai dengan regulasi pertanahan dan tata ruang nasional provinsi, kabupaten kota di Banten. Setuju? Setuju ya? Baik. Keempat, Komisi 2 meminta Kementerian ATR BPN RI untuk mengkaji ulang kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi memastikan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, setuju? Mungkin ditambahin dikuasai negara. Mendesak itu dikuasai negara sebelum dipergunakan sebesar-besarnya. Yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan. Oh iya. Yang dikuasai oleh bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan. Itu poin Komisi meminta kementerian. Setuju ya? Mendesak. Poin kelima,
Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN agar dalam pemberian hak atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di berbagai daerah melibatkan pihak terkait dan partisipasi masyarakat supaya tidak menimbulkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Setuju? Baik, pimpinan. Alhamdulillah. Mas Dede, satu aja kaitan dengan pembatalan perda. Perda itu kan bisa dibatalkan lewat MA nomor 1 itu yang agak sulit. Yang kedua itu bisa dibatalkan lewat Kemendagri. Jadi itu bisa. Jadi pemerintah pusat melalui Mendagri itu memiliki kewenangan untuk membatalkan perda. Baik. Jadi Komisi 2 bisa sebetulnya masuk minta Kemendagri. Begini Pak, isi perdanya aja kita nggak tahu. Itu kan banyak sekali. Tapi kita minta ke ATR BPN mengevaluasi yang poin khusus soal itu tadi, soal lingkungan tadi. Kita nggak bisa kita langsung meminta mencabut. Kita belum baca semuanya. Gitu Pak. Kaitan pembatalan itu, saya tidak masalah ininya. Artinya perda itu pintu masuknya dibatalkan lewat 2 bisa, gitu. Pak. Lewat Kemendagri. Berarti maksudnya kawan-kawan ini audiensi ke Kemendagri terkait itu. Bisa. Jadi ada 2 lewat Mahkamah Agung, kedua lewat pemerintah pusat melalui Kemendagri. Itu bisa dibatalkan perda. Baik, terima kasih Pak. Kesimpulan sudah kita selesaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tiada gading yang tidak retak. Apapun yang kita lakukan tujuannya adalah mencari solusi. Karena kalau mencari-cari ini dulu salah siapa, ini dulu salah siapa, ya Pertamina aja bisa dioplos Pak. Tapi kan kita nggak nyari-nyari juga. Yang penting adalah solusi ke depannya bagaimana. Itu yang harus kita lakukan saat ini, dan kami beserta kawan-kawan ATR BPN yang sudah dibenahi, udah banyak yang dipecat-pecatin juga. Ini kita benahi ke depan bagaimana aturan main, termasuk juga undang-undang tata kelola agraria ke depan, di mana nanti kita bisa berdebat lagi soal tanah mati, tanah tidur, tanah musnah, kita perdebatkan. Tapi saat ini yang ada adalah kita lakukan seperti sekarang, kita cari solusi. Demikian ya Bapak Ibu semua, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu semua jangan berhenti untuk menyuarakan kebenaran. Kami juga terus di sini membantu, mendukung, mensupport, dan saya yakin semua juga pasti mulutnya udah mulai kering ini. Kata-kata terakhir dari Forum Tanah Air, silakan. Sebagai penutup, Pak. Baik, terima kasih. Kami mewakili dari kawan-kawan semua mengucapkan terima kasih atas diterimanya. Kembali lagi kami mengingatkan bahwa ini jangan sebagai sekedar lip service atau selesai sampai di sini. Kebetulan para anggota dewan juga, mohon maaf, adalah dari partai, sehingga juga punya kaitan dengan pemerintah saat ini. Maka mari dengan bulan Ramadan ini kita pastikan bahwa kita 3 elemen ini dan ke depan punya tujuan yang sama untuk membangun negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu Stafsus, juga Pak Kanwil, Pak Kantas, semuanya, kawan-kawan semua dari Aliansi Bergerak, dari tim advokasi Forum Tanah Air, Bapak Ibu yang telah hadir, teman-teman anggota. Lumayan panjang kita rapat, kalau dihitung 5 jam. 5 jam kita rapat. Menjelang berbuka saya ucapkan ubur-ubur ikan lele. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, cepat berbuka ya, Le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.